Perkenalkan, saya Sukma selaku MC pada acara hari ini. Izinkan saya untuk mengingatkan acara kami, yaitu YEC. YEC merupakan salah satu acara di bawah naungan Laboratorium Studentpreneur and Co-Creation Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang biasa disebut sebagai LSIC VUI berupa kompetisi nasional ide bisnis. Dan pada tahun ini, YEC mengambil tema Young Entrepreneurs in the Digitalization Era, How to Develop Ideas and Innovate. Acara pada hari ini terdiri atas pemaparan materi oleh narasumber dan dilanjutkan pengarahan dari panitia terkait pelaksanaan babak final pitching. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan SOP acara webinar YEC terlebih dahulu. 1. Peserta dilarang mengaktifkan mikrofon dan diharapkan menghidupkan kamera selama acara berlangsung. 2. Peserta disarankan untuk memakai virtual background yang sudah dikirimkan oleh panitia selama acara berlangsung dan merename menjadi dengan format nama tim. 3. Jika peserta mengalami kendala untuk join meeting, peserta dapat menghubungi admin grup. 4. Peserta diharapkan memasuki Zoom 15 menit sebelum acara berlangsung. 5. Peserta yang hadir wajib mengisi link kehadiran yang akan diberikan saat acara berlangsung melalui room chat Zoom. 6. Untuk peserta yang ingin bertanya, mohon mengajukan pertanyaan di sesi Q&A. 7. Peserta diminta mengisi daftar hadir di akhir sesi, dan link akan diberikan oleh panitia melalui chat room. Seluruh peserta diharapkan mematuhi SOP yang berlaku demi ketertiban acara berlangsung. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan memaparkan materi terkait tema workshop kita, yaitu Rahasia Sukses Pitching Ide Bisnis. Pembicara kita pada sesi ini adalah Mas Andrea Senjaya, selaku co-founder and CEO at iGrow. Dan moderator kita pada hari ini adalah Kak Raffi Pasha, selaku mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga via UI. Kepada moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Pasha Putra Abri. Saya merupakan mahasiswa via UI yang hari ini akan menjadi pemandu acara atau moderator pada sesi workshop kali ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas dan belajar mengenai rahasia sukses pitching ide bisnis yang akan dipaparkan oleh Mas Andreas selaku speaker, yang pada hari ini nantinya akan memberikan banyak informasi serta pengetahuan penting mengenai pitching yang pastinya nanti para peserta juga akan mengikuti rangkaian acara pada final pitching pada tanggal 28 Oktober yang pastinya nanti para peserta harus banyak bertanya juga ini kepada Mas Andreas. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya akan membacakan CV dari Mas Andreas dulu. Terlebih mungkin untuk tim operator dapat men-share CV dari Mas Andreas. Oke. Halo Mas Andreas, apa kabar Mas? Ya, halo Pak Sa, apa kabar? Baik Mas, mungkin sebelumnya saya bacakan CV dari Mas Andreas dulu ya Mas. Silakan, Jadi silakan. Mas Andreas ini merupakan lulusan Sarjana Ilmu Komputer UI pada tahun 2007, yang kemudian pada tahun 2022 ada gangguan sepertinya. Baik, mungkin saya akan lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit keliru sebentar. Jadi Mas Andreas ini merupakan lulusan Ilmu Komputer UI pada tahun 2007 yang dilanjutkan di MBA SBM ITB pada tahun 2022. Dan beliau ini sekarang merupakan Direktur Utama PT Bader Studio Indonesia atau Founder Plus pada 2022 hingga sekarang. Lalu Komisaris PT Bader Interaktif dari tahun 2022 sampai sekarang. Lalu Direktur Utama PT Link Aja Modal Nusantara pada tahun 2021 hingga 2022. Direktur Utama PT iGrow dan Direktur Utama PT Bader Interaktif. Dan di sini beliau juga mempunyai banyak prestasi dalam mengikuti juara dan lomba-lomba. Di sini ada juara 1 dalam Startup World Cup Regional Asia Tenggara, juara 3 Global Pitching Startup di Istanbul 2017, World Summit Award Winner 2017, juara 1 Jakarta G Startup 2016, dan banyak prestasi-prestasi lainnya. Nah, di sini nantinya Mas Andreas juga akan menjelaskan proses pitching mulai dari awal, seperti kenapa kita harus melakukan pitching, untuk siapa kita melakukan pitching, dan basic fundamental serta alur yang optimal dalam penyusunan serta pemaparan pitch deck ini,
yang pasti nanti akan sangat bermanfaat bagi para peserta YEC 2023 yang nanti akan melaksanakan final pitch pada tanggal 28 Oktober. Nah, mungkin nanti pastinya juga bakal ada banyak banget nih Mas, kayaknya pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang pasti penasaran kayak gimana sih cara pitching yang baik atau deck yang baik itu seperti apa. Mungkin nanti Mas Andreas bisa jelaskan seperti apa juga. Mungkin dari saya segitu aja untuk perkenalan dan introduction-nya. Mungkin selanjutnya bisa diambil alih oleh Mas Andreas untuk memaparkan materinya. Silakan Mas. Yep, terima kasih Pak Sa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Salam sehat, salam kenal teman-teman semua. Saya Andreas Jaya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing ya, diskusi tentang gimana caranya supaya kita bisa bikin pertama pitch deck. Yang kedua dilanjutkan kepada pitching pada saat kita mempresentasikan ide bisnis kita. Nah, objektif pada pertemuan kali ini adalah saya ingin berharap ya teman-teman semua mampu untuk bisa memiliki gambaran seperti apa sih pitching yang bagus. Sehingga ketika teman-teman nanti masuk ke final ya, di 2 minggu yang lagi ya kalau nggak salah nanti, teman-teman sudah mampu menyempurnakan presentasi bisnis teman-teman dengan baik. Dan bukan hanya sekedar nanti persiapan di final, persiapan pitching ini nanti akan membuat teman-teman yang saat ini sudah mulai serius ya dalam membangun bisnis, kan sudah ada ide, ada mungkin beberapa yang saat ini sudah mulai melaksanakan idenya, itu mampu untuk direalisasikan menjadi sebuah bisnis yang memang benar-benar bekerja. Nah, ketika bisnis kita itu benar-benar bekerja, kita membutuhkan kemampuan pitching ini dalam segala macam aspek. Nanti kita akan bahas nih, di mana sih kemampuan pitching ini kita akan butuhkan dalam perjalanan di dunia bisnis kita. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman semua. Saya Andreas Senjaya. Seperti yang disebutkan oleh Pak Asa tadi ya, saat ini aktivitas saya ada di sebuah perusahaan bernama Founder Plus. Itu adalah sebuah inkubator dan akselerator bisnis yang kita membidani aktivitas seperti mentoring bisnis, advisory bisnis, dan juga melakukan investasi kepada beberapa UKM dan juga startup. Jadi kerjaan kita itu adalah kita coba ketemu dengan sebanyak-banyaknya UKM dan startup, bisnis-bisnis awalan, kemudian kita advisory mereka, kita inkubasi mereka, dan ketika ada yang cocok, ada yang bagus, kita invest di sana. Besaran investasi yang saat ini kita gelontorkan itu bervariasi tergantung dengan skala bisnis dari bisnis yang kita ingin masuki. Berkisar antara 100 juta rupiah yang paling minimal hingga 2 miliar rupiah. Nah, tiket size ini bergantung kepada seberapa mature, seberapa dewasa, seberapa matang sebuah bisnis tersebut. Bisnis awalan itu nanti mungkin valuasinya cukup kecil, tapi bisnis yang memang sudah cukup proven itu valuasinya mungkin bisa sangat besar. Nah, saat ini aktivitas kita memang berkisar antara itu, melakukan aktivitas mentoring dan juga melakukan aktivitas investasi kepada startup dan juga UKM-UKM yang ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya ini nanti juga akan berrelevansi kepada teman-teman semua. Siapa tahu dari teman-teman semua nih, dari ide-ide bisnis yang ada nih, nanti tertarik untuk mendapatkan pendanaan, tertarik untuk mengembangkan usahanya, atau tertarik untuk melakukan partnership dan kolaborasi dengan berbagai macam usaha-usaha yang ada di grup kami ataupun usaha-usaha yang ada di grup-grup yang lainnya di ekosistem UI. Karena UI itu punya ekosistem yang cukup besar ya, dari mulai alumninya, kemudian inkubator yang ada di dalamnya, hingga berbagai macam startup-startup yang telah saat ini mendewasa di dalam ekosistem UI. Nah, tema kita kali ini adalah tentang bagaimana cara kita mendeliver sebuah pitching yang bagus ketika kita berkesempatan untuk melakukan presentasi bisnis. Hal ini akan krusial dan saya kebetulan cukup banyak memiliki pengalaman di aspek ini. Karena sejak tahun 2013 itu beberapa kali mengikuti event-event pitching, baik di level nasional maupun di level internasional, sehingga cukup banyak menyaksikan berbagai macam jenis pitching dari berbagai macam startup dalam posisi sebagai peserta maupun sebagai juri. Jadi ada sudut pandang sebagai peserta yang nanti mungkin bisa teman-teman coba duplikasi, dan ada sudut pandang sebagai juri yang nanti teman-teman bisa perhatikan supaya teman-teman semua nanti mampu untuk perform dengan baik. Kita sendiri di grup kami saat ini sudah ada beberapa portofolio startup yang kita sudah invest, bervariasi antara kuliner, pendidikan, commerce, dan juga keuangan. Nah, kalau misalnya aktivitas-aktivitas yang lainnya itu ada yayasan yang kita bangun untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tertarik ya untuk ikut inkubasi bisnis, kita sekarang program inkubasi, bisa buka websitenya di founderplus.id. Di situ ada aktivitas inkubasi nanti bisa teman-teman lakukan gratis, karena tujuan mendeteksi startup-startup potensial sejak dini. Cocok, kita akan coba untuk lihat peluang investasi ke depannya. Oke, kita langsung saja ya. Buat teman-teman yang saat ini masih belum menyertakan nama startupnya atau nama bisnisnya, minta tolong untuk disertakan ya, supaya saya bisa ngelihat nih
teman-teman nih dari startup mana. Karena saya sudah melihat beberapa proposal-proposal bisnis teman-teman yang teman-teman submit pada waktu teman-teman mendaftar di program ini. Nah, harapannya nanti ketika kita diskusi ya, pada saat menyampaikan slide presentasi, saya nanti bisa langsung mengkontekstualisasikan ke dalam bisnis teman-teman masing-masing. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah masukin namanya ya. Ada Bismillah Juara, ada Ekomusa, ada Steam Baja, Dismart, tim Skasafa, Smart Farm. Ya, buat teman-teman Timbara, Yidarta, teman-teman yang lainnya ditunggu ya untuk merename namanya dengan nama kemudian underscore nama bisnisnya. Kemudian nanti diharapkan ketika kita masuk ke dalam materi, teman-teman berpartisipasi aktif ya. Entah teman-teman melakukan chat, langsung chat di dalam chat room supaya saya bisa aware bahwa teman-teman pengen nanya atau teman-teman pengen menanggapi, langsung nggak apa-apa. Dari chat, saya nanti akan standby untuk ngelihat kalau ada chat yang teman-teman nanti sampaikan di chat. Atau teman-teman bisa raise hand supaya nanti dipersilahkan oleh Pasha nih untuk menyampaikan pandangannya. Nggak perlu tunggu sampai sesi tanya jawab. Yang penting teman-teman semua ketika ada yang bingung, ada yang diklarifikasi, ada yang dikonfirmasi, teman-teman langsung raise hand, nanti kita akan diskusi hal ini juga. Oke, kita langsung lanjut ya teman-teman. Kita akan mulai dengan materi, mengapa kita perlu melakukan pitching. Ada mungkin beberapa di antara teman-teman yang event ini adalah kesempatan pertama teman-teman dalam melakukan aktivitas pitching bisnis. Ada mungkin yang sudah ikut beberapa kompetisi atau event-event pitching, yang ini merupakan pengalaman kesekian. Tapi baik yang pertama ataupun kesekian, selalu ada ruang belajar buat kita. Dan aktivitas pitching ini bukan hanya sekedar sebuah aktivitas yang kita lakukan pada saat kita mengikuti sebuah kompetisi, event, ataupun sebuah pagelaran bisnis, exhibition bisnis. Tapi adalah sebuah aktivitas yang wajib untuk dimiliki oleh setiap founder bisnis. Nah, saya bisa katakan wajib karena sebegitu pentingnya aktivitas pitching ini. Ketika teman-teman mampu menguasai aktivitas pitching atau presentasi bisnis, maka teman-teman akan mampu untuk bisa mengambil opportunity dalam setiap kesempatan-kesempatan yang ada pada saat teman-teman menjalani bisnis. Beberapa aktivitas yang kita nanti bisa temukan di dalam perjalanan kita membangun bisnis, dan itu membutuhkan kemampuan pitching, ada beberapa hal. Yang pertama pasti ya, teman-teman kan berharap ketika teman-teman tuh ikut sebuah event, kompetisi, ketemu sama investor. Kemudian teman-teman present, investor tertarik, mereka injeksi dana, dan bisnis teman-teman nanti mampu untuk memiliki dana untuk dimulai atau untuk diperbesar. Nah, itu kebanyakan, sebagian besar para founder-founder startup atau para pemilik bisnis awalan berharap memiliki kemampuan pitching untuk mendapatkan investor. Nah, ini kita nggak perlu bahas lebih lanjut lagi, karena ya udah jadi yudon saya ya, pitching identik dengan investasi. Tapi ada cukup banyak aktivitas atau use case yang ada di dalam kegiatan bisnis kita yang membutuhkan aktivitas pitching, dan itu lebih sering, lebih intens, frekuensinya lebih tinggi ketika kita menjalani bisnis dibandingkan hanya mendapatkan investasi. Contoh, pitching dibutuhkan untuk mendapatkan customer. Saya lihat ada beberapa bisnis teman-teman yang sasarannya itu adalah lembaga, institusi, bisnis, atau dalam bahasa bisnis ini disebut B2B, business to business. Maksudnya apa? Customer-nya itu adalah bisnis, customer-nya bukan retail. Kalau saya jualan cilok di pinggir jalan, customer saya adalah retail, bisnis saya adalah B2C. Tapi kalau misalnya saya jualan cilok, tapi saya pasarkan dalam bentuk paket catering yang nanti kita sasar ke para pebisnis-pebisnis atau ke perusahaan-perusahaan sebagai paket makan siang mereka, maka bisnis saya adalah B2B, business to business. Nah, terutama untuk business to business skema business to business, aktivitas pitching adalah aktivitas yang krusial. Karena biasanya ketika teman-teman menjajakan baik produk ataupun service teman-teman kepada calon customer dalam bentuk perusahaan, yayasan, entitas, lembaga, teman-teman akan melakukan aktivitas presentasi bisnis. Biasanya teman-teman bertemu dengan mungkin marketingnya, atau mungkin langsung ownernya, manajernya, kemudian teman-teman memperkenalkan apa bisnis teman-teman. Teman-teman memberitahu aktivitasnya, idenya, pencapaiannya, kenapa memilih kita sebagai calon vendor atau calon penyedia jasa yang mereka butuhkan. Mendapatkan customer membutuhkan kemampuan pitching. Jadi teman-teman perlu memiliki kemampuan pitching karena itu adalah satu hal yang embedded dalam proses jualan, dalam proses sales. Bisnis itu kalau kita nggak bisa sales, nggak bisa closing,
maka nggak akan bisa dapat revenue. Esensi bisnis salah satunya dari yang lain tuh ada bikin produk atau servisnya kita bisa deliver, itu adalah sales. Sales itu krusial, karena dengan sales akhirnya kita nanti bisa menciptakan transaksi. Dengan transaksi kita dapat revenue, dengan revenue kita dapat margin, dengan margin kita nanti bisa dapat profit. Profit akhirnya kita bisa gunakan untuk memperbesar bisnis atau untuk menambah kekayaan ownernya. Nah, itu adalah satu siklus dalam bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan peningkatan kekayaan perusahaan atau peningkatan kekayaan bisnis atau kemajuan bisnis, teman-teman mau nggak mau harus memiliki kemampuan jualan yang baik, kemampuan sales yang baik. Maka beruntunglah buat teman-teman yang sedari dulu udah mulai belajar jualan. Jualan donat di kelasnya misalnya, jualan nasi uduk misalnya, atau sekedar jualan via WhatsApp grup, buka PO dan lain sebagainya. Saya mau bikin PO misalnya jualan kue. Nah, itu kan adalah aktivitas jualan. Aktivitas pitching dalam konteks yang lebih kecil. Jadi pitching berguna untuk kita mendapatkan customer. Teman-teman mungkin bisa share di chat room ya, yang udah punya pengalaman sales sebelumnya, baik sales yang berkaitan dengan ide bisnis yang saat ini teman-teman sudah submit, ataupun kegiatan sales atau jualan di aktivitas teman-teman sebelumnya. Silakan di-share di chat room ya, supaya saya nanti bisa lihat dan saya bisa tanggapi. Kemudian aktivitas ketiga yang membutuhkan kegiatan pitching itu adalah mencari co-founder. Teman-teman di sini kan ada anggota tim ya. Bisa jadi anggota tim di sini itu adalah sebuah proses, berasal dari sebuah proses teman-teman mencari ya, mencari co-founder. Mencari co-founder itu mirip-mirip kayak kita mencari jodoh. Jadi harus benar-benar selektif karena mereka akan jadi dalam tanda kutip teman hidup kita dalam mengarungi bahtera bisnis. Co-founder itu bahkan mungkin ya jumlah waktu yang kita habiskan bersama mereka lebih banyak dibandingkan dengan keluarga kita. Kalau konteksnya jam kerja. Bayangkan teman-teman ketika nanti membesarkan bisnis, asumsikan teman-teman full time. Teman-teman kerja 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Kalau misalnya teman-teman ketemu co-founder yang enak kerjanya bareng, maka teman-teman akan bahagia. Tapi kalau teman-teman ketemu co-founder yang nggak enak, yang co-founder yang memang nggak perform, maka akan menderita kan. Sepanjang perjalanan kita membangun bisnis, isinya tuh pusing terus, berantem terus. Maka kita perlu mencari co-founder yang bagus dari awal dan membutuhkan kemampuan pitching. Nggak mungkin kita akan bisa mengundang seorang co-founder yang berkualitas kalau kita nggak bisa meyakinkan dia untuk gabung bersama dengan startup atau bisnis kita sedari awal. Bisnis kita di awal nih, misalnya kita mau jualan keripik. Kita jualan keripik. Kita pengen dapat co-founder yang punya kemampuan networking yang bagus. Saya pengen jualan keripik, tapi saya nggak bisa nih memasukkan keripik saya ke setiap gerai-gerai oleh-oleh di daerah Jabodetabek. Saya membutuhkan co-founder yang sudah punya pengalaman dalam memasukkan keripik-keripik ke berbagai macam gerai-gerai makanan, bahkan mungkin ke Indomaret atau Alfamart. Yuk, saya akan coba cari. Teman-teman pasti akan cari. Mungkin salah satu kriteria yang teman-teman coba cari adalah mereka yang sudah punya pengalaman di dalam industri FMCG, industri makanan. Nah, teman-teman akan cari. Biasanya mereka itu pasti udah punya pengalaman, mereka udah punya kredibilitas, mereka sudah punya track record. Kalau teman-teman datang hanya dengan modal, yuk ikut bisnis saya, kita bangun bisnis bareng-bareng, mereka nggak akan mau. Mereka meninggalkan pekerjaan atau mereka meninggalkan status saat ini untuk bertaruh kepada bisnis teman-teman yang mungkin nggak jelas. Jadi, yang perlu dilakukan adalah teman-teman perlu untuk melakukan aktivitas pitching, supaya teman-teman dapat meyakinkan dia bahwa bisnis kita ini prospektif. Kadang-kadang bisnis kita tuh bagus substansinya, tapi karena kemampuan komunikasi kita nggak oke, maka orang-orang ngelihat bisnis kita tuh tidak ada harapan. Jadi, ini pitching ini ibarat kemasan yang akhirnya mampu untuk bisa memperkuat pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Jadi pitching itu adalah amplitudo, memperkuat pesan yang sebenarnya sudah ada di dalam produk kita. Ingat ya, pitching itu bukan membual, tapi pitching itu adalah menampilkan apa yang ada, tapi dengan pengemasan yang baik. Kalau misalnya produk kita bagus, tapi komunikasi kita nggak bagus, maka otomatis performa dari pitching kita nggak akan bagus. Tapi kalau misalnya produk kita bagus, kemudian komunikasi kita bagus, maka besar kemungkinan orang akan tertarik. Nah, jadi co-founder membutuhkan kemampuan pitching. Berikutnya, hire karyawan. Sama tadi. Di sini mungkin bisa nih bilang saya atau tunjuk tangan yang sudah punya karyawan. Yang punya karyawan silakan nih bilang saya Kak sudah punya karyawan supaya saya bisa lihat siapa di sini yang sudah punya karyawan.
Nah, buat kita yang sudah punya karyawan, itu pasti pernah mengalami, terutama bisnisnya ketika masih berada di fase awal. Pasti mengalami bahwa mencari karyawan untuk bisnis yang baru mulai itu susah. Kenapa? Orang-orang nggak percaya sama kita. Mereka sanksi. Ini beneran nggak sih kalau misalnya saya kerja di bisnisnya dia, nanti beneran bisa survive nih bisnisnya 6 bulan lagi, 1 tahun lagi. Jangan-jangan saya kerja di situ, 6 bulan lagi udah nggak bisa ngegaji saya nih. Nah, itu kan adalah salah satu pertaruhan dari mereka. Kemampuan pitching mampu untuk bisa membuat karyawan-karyawan yang bukan hanya mau, tapi memang berkualitas untuk gabung di dalam bisnis kita. Nah, ini krusial juga. Mencari partner. Teman-teman dalam bikin bisnis itu, kalau dalam bisnis model Canvas ya, strategi bisnis, ada satu kotak namanya partner. Satu kotak namanya partner. Nah, ini krusial. Partner itu adalah mitra kolaborator yang mampu untuk bisa memperkuat strategi-strategi bisnis kita dapat terjadi dengan cepat, dapat terjadi dengan efektif. Tadi misalnya, saya mau jualan keripik. Saya butuh berpartner. Nggak mungkin saya bisa jualan keripik A sampai Z, saya handle sendiri. Saya butuh partner, supplier singkong, misalnya kalau keripiknya dari singkong. Saya butuh partner, reseller-reseller yang nanti akan menjajakan keripik saya ketika sudah jadi. Saya butuh partner untuk bisa melakukan aktivitas desain dan juga mencetak kemasan supaya kemasannya bagus. Semuanya butuh partner. Nah, partner yang bagus biasanya milih-milih kepada siapa mereka akan bekerja. Apalagi kalau misalnya mereka harus ngasih diskon atau harga spesial. Nah, disinilah kemampuan pitching memegang peranan penting supaya kita mampu untuk bisa dapat partner. Terakhir, pitching juga bermanfaat untuk kita bisa berkomunikasi dan diliput oleh media. Teman-teman, salah satu dampak positif dari media itu adalah kita mampu memanfaatkan media sebagai alat untuk menyebarkan informasi tentang produk kita dengan masif dan murah. Saya punya pengalaman dulu tahun 2013. Kita bikin sebuah platform online untuk jualan hewan kurban. Nah, dulu tahun 2013 itu belum ada tuh provider kurban yang jualan hewan kurban online. Tapi kita yang pertama waktu itu di Indonesia, bukan hanya yang pertama untuk jualan online-nya, tapi juga kita bahkan sampai bikin aplikasi untuk mensimulasikan proses membesarkan hewan kurbannya. Dari mulai masih kecil sampai sudah siap dikurbankan. Seperti permainan Tamagotchi. Jadi namanya tuh Urban Kurban. Nah, teman-teman kalau search di Google masih ada mungkin jejak-jejak digitalnya dulu. Jadi, waktu tahun pertama kita rilis Urban Kurban 2013-2014 pada waktu itu, karena unik, story-nya berbeda dan baru, media-media pada datang. Hampir seluruh stasiun televisi nasional yang memang besar ya jaringannya, itu mengkontak kita. Kita dipanggil di talk show mereka, dipanggil di acara khusus mereka, menceritakan tentang story Urban Kurban. Dan itu adalah marketing gratis dan efektif. Orang-orang jadi akhirnya tahu tentang Urban Kurban. Setelah itu banyak media-media cetak maupun media elektronik di website yang juga ikut-ikutan meliput kita. Jadi ketika ada satu media sudah meliput, biasanya media yang lain juga akan ikut meliput. Nah, dan itu kita tidak dibayar. Bahkan ada beberapa yang membayar kita sebagai narasumber. Jadi alih-alih kita ngebayar mereka untuk meliput kita, justru mereka yang datang kepada kita untuk meliput kita. Nah, media, kalau misalnya kita punya kemampuan pitching yang bagus, story yang bagus, mereka akan datang kepada kita dan akhirnya meliput kita. Ini jadi satu kesempatan yang bagus ya. Teman-teman nggak perlu mengeluarkan biaya marketing yang tinggi ketika teman-teman mampu untuk bisa mendesain sebuah story yang bagus dan akhirnya nanti mampu teman-teman sampaikan dengan baik juga. Nah, jadi di sini teman-teman harapannya ya sudah mulai menyadari dan terbuka matanya bahwa pitching itu bukan hanya sekedar kita nanti di final kemudian kita presentasi bisnis. Enggak, cuma itu. Ini adalah tentang jalannya bisnis kita. Dari mulai yang paling krusial seperti jualan, yang operasional seperti dapetin karyawan atau partner bisnis, hingga yang sifatnya itu marketing untuk bisa engage dengan media. Semuanya membutuhkan aktivitas pitching. Itulah kenapa setiap CEO, setiap C-level, terutama yang berhadapan dengan manusia eksternal, kalau C-level yang mungkin berkaitan dengan operasional internal kantor, operasional internal bisnis, mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau yang berhadapan dengan orang luar, berhadapan dengan calon customer, berhadapan dengan calon partner, pitching ini adalah kemampuan wajib yang perlu untuk bisa kita miliki. Buat teman-teman yang masih grogi, teman-teman yang masih kadang-kadang blank ketika menyampaikan tentang bisnisnya, ayo ini adalah kesempatan kita untuk mulai belajar. Jadikanlah masa presentasi bisnis 2 pekan lagi ini sebagai sebuah
medan yang nanti teman-teman manfaatkan untuk ngelatih kemampuan presentasi bisnis teman-teman dengan baik. Tahun 2014 waktu itu kami ikut sebuah kompetisi namanya Startup Asia. Ini adalah pengalaman pitching pertama saya di level internasional. Sebelumnya masih di level nasional. Nah, ini kompetisi di level Asia Tenggara. Waktu itu kompetitornya ada dari Singapura, Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Ini juga adalah event pertama di mana saya mempersiapkan pitching dengan ini ya, dengan total. Jadi di situ saya latihan, ada ini ya, feedback suaranya. Oh, ada, sudah. Di situ saya mempersiapkan dengan sangat total ya. Salah satu persiapannya itu adalah saya melakukan simulasi banyak sekali. Simulasi itu maksudnya kayak gimana? Saya coba memperagakan ketika saya menampilkan slide sampai ketika saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ketika slide itu muncul. Kemudian saya rekam. Saya minta feedback kepada teman, saya coba perbaiki terus-menerus sampai puluhan kali. Sehingga pada waktu pitching itu berlangsung, itu sudah enak, sudah lancar, sudah nggak lagi grogi, sudah nggak ngeblank, sudah nggak bingung lagi abis ini mau menyampaikan kata-kata apa. Nah, jadi pesan saya yang pertama ketika teman-teman ingin menyampaikan pitching, sebelum kita nanti akan bahas tentang substansinya, teman-teman perlu untuk meniatkan bahwa pitching itu butuh persiapan. Bukan hanya persiapan kita mau ngomong apa atau slide kita apa, tapi juga latihan. Latihan supaya ketika teman-teman presentasi bisnis, teman-teman sudah lancar. Kalau pitchingnya itu 5 menit, maka teman-teman pastikan persiapan teman-teman jangan 5 menit juga. Minimal 10 kalinya, 5 menit maka 50 kali. Itu pun mungkin cuma dapat simulasi sekitar 3, 5, 6 kali. Saya menargetkan teman-teman semua tuh bisa minimal ada latihan ya. Latihan yang deliberate. Deliberate itu maksudnya kita benar-benar latihan seolah-olah kita menghadapi event sebenarnya, direkam atau disaksikan oleh orang lain, dan kita melakukan feedback gathering. Mencari feedback, meminta feedback entah dari orang yang memang menyaksikan kita, atau memang feedback dari mereka yang memang feedback dari diri kita sendiri ketika kita coba lihat nih rekaman kita lagi kayak gimana. Nah, jadi itu pelajaran pertama. Pitching membutuhkan latihan. Oke, kita nanti akan masuk ke dalam ini ya, bagian materinya. Buat teman-teman yang sudah punya slide presentasi bisnis, teman-teman bisa sambil ngelihat ya slide presentasi bisnisnya apakah sudah oke, relevan atau enggak untuk bisa dijadikan sebagai slide yang bagus atau enggak dengan materi yang akan kita sampaikan, yang kita akan bahas pada hari ini. Buat teman-teman yang belum punya slide bisnis, slide presentasi bisnis, teman-teman nanti bisa langsung ya menggunakan template ini untuk bisa dipakai dalam pembuatan slide presentasi bisnis teman-teman. Nah, ini adalah salah satu template yang banyak digunakan oleh para pebisnis awalan di berbagai macam kompetisi-kompetisi pitching di dunia. Nah, template ini dipopulerkan oleh 500 Startups. 500 Startups itu adalah sebuah investasi, sebuah manajemen investasi, sebuah venture kapitalis yang punya lebih dari 2.800 perusahaan yang diinvest di lebih dari 80 negara di dunia. Jadi udah banyak banget portofolio investasinya. Kalau di Indonesia tuh beberapa portofolio dia tuh ada Bukalapak, Kitabisa, Grab, kemudian eFishery, itu juga portofolio dia. Jadi dia invest di banyak perusahaan di berbagai macam negara termasuk di Indonesia. Nah, ini adalah template yang mereka bikin untuk memudahkan para startup-startup yang mereka inkubasi dan mereka invest supaya ketika pitching itu bagus. Nah, jadi teman-teman udah langsung belajar ke jawarannya nih. Template ini memang dibikin oleh mereka yang memang punya expertise di dalam bidang pitching. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, minimal teman-teman punya 10 slide ini. Walaupun urutannya nggak harus dibikin seperti ini. Teman-teman bisa acak urutannya, asalkan story-nya padu. Jadi pitching itu ibarat kita menyampaikan cerita, ada storytelling. Semakin bagus storytelling-nya, semakin enak untuk didengar. Pitching itu, parameter keberhasilannya adalah bikin orang yang mendengarkan kita atau memperhatikan pitching kita, itu mau terus memperhatikan dari awal sampai akhir. Karena perhatian orang itu terbatas. Bisa jadi cuma 1 menit mereka bosan, kemudian mereka akan mengalihkan perhatian mereka ke handphone mereka. Tapi kalau teman-teman mampu untuk menjaga perhatian tersebut full sampai presentasi bisnis teman-teman selesai, itu adalah parameter keberhasilan. Karena teman-teman nanti akan mampu untuk bisa membuat mereka tertarik dan ngobrol sama teman-teman lebih lanjut. Dalam melakukan aktivitas pitching,
Yang kita tujukan tuh bukan langsung konversi saat kita selesai presentasi bisnis, otomatis orang langsung mau beli produk kita. Otomatis orang mau invest ke dalam bisnis kita. Nggak bisa tuh orang menentukan mau invest atau enggak hanya dengan sekali ngelihat kita bicara atau presentasi sebanyak 5 atau 10 menit aja. Nggak cukup. Kita perlu untuk melakukan due diligence, nama bahasa bisnisnya. Due diligence itu maksudnya adalah menelusuri lebih dalam seperti apa bisnisnya. Tapi untuk memiliki keinginan melakukan due diligence, seorang investor itu butuh untuk tertarik dulu sama bisnisnya. Nah, pitching itu adalah kegiatan untuk menarik perhatian investor. Jadi, pitching itu sebenarnya adalah pintu. Apakah kita bisa bikin pintu yang menarik untuk dimasuki atau enggak? Semuanya tergantung dengan seberapa baik kita dalam melakukan pitching. Jadi buat teman-teman semua, pastikan ketika kita melakukan pitching itu, kita memang sudah mampu untuk bisa membuat pintu dengan desain yang bagus, menarik, menggugah untuk dimasuki. Nah, kita akan mulai dengan, sebelum kita mulai nomor 1, dengan slide judul ya. Jadi ada slide judul. Slide judul itu biasa disebut teaser slide. Slide judul itu teman-teman bisa bikin ya baik sederhana ataupun nggak sederhana, nggak masalah. Yang penting memorable. Jadi prinsipnya adalah memorable. Teman-teman nggak masalah cuma naruh nama bisnis teman-teman dan satu gambar aja, tapi nggak. Yang penting memorable. Memorable tuh dicapai dengan cara apa? Teman-teman bisa menampilkan gambar yang menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang tuh kayak gimana? Bisa dengan story yang menggugah hati. Misalnya teman-teman, ada beberapa bisnis teman-teman kan yang memberdayakan lingkungan ya. Baik itu sampah makanan, ataupun baik itu tentang masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin teman-teman bisa tampilkan gambar yang bersesuaian dengan itu dampak sosial yang teman-teman ingin hasilkan dari bisnis teman-teman. Misalnya ketika teman-teman bikin sebuah gerakan untuk mencoba mencegah adanya penumpukan sampah makanan, teman-teman bisa tampilkan tuh gambar tumpukan sampah makanan yang sudah dibungkus dengan rapi, kemudian bagus bentuknya, tidak kotor dan lain sebagainya. Nah, karena teman-teman nanti memprovide mungkin jasa untuk bank atau pengumpulan sampah bekas makanan itu. Kalau teman-teman bikin sebuah makanan dengan kemasan yang ramah lingkungan, bahkan kemasan yang bisa dimakan juga sekaligus. Ada kan bisnis teman-teman yang pakai kemasan bisa langsung dimakan. Nah, tampilkan tuh kemasan produk teman-teman. Kalau memang belum ada yang bisa difoto, teman-teman bisa membuat semacam kayak prototipe. Prototipenya dibuat, dibikin yang rapi, dibikin yang bagus, taruh di situ. Karena kalau misalnya teman-teman bisa menampilkan purwarupa, menampilkan foto produk apalagi, itu adalah sebuah indikasi kalau misalnya teman-teman tuh memang niat, teman-teman tuh extra miles, mau untuk berjalan atau berlari lebih dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Biasanya salah satu indikator ya, ciri-ciri dari juara dalam sebuah kompetisi itu adalah extra miles. Mereka yang lebih bagus performanya, ya jelas ya, performanya lebih bagus. Mereka yang preparationnya, persiapannya lebih bagus. Mereka yang lebih lancar. Mereka yang lebih kelihatan niatnya dalam menjalani aktivitas kompetisinya. Orang juri atau panitia juga akan melihat. Itu tidak akan bisa dibohongi. Itu akan tercermin dari outcome, dari output, dari result yang teman-teman tampilkan di dalam presentasi teman-teman. Akan kelihatan mana yang persiapannya itu serius, mana yang persiapannya itu ala kadarnya. Akan kelihatan mana slide yang memang benar-benar disiapkan dengan seksama, dengan rapi, mana yang memang asal-asalan aja. Jadi di situ kalau misalnya kita nanti lihat akan ada banyak tuh hal-hal yang nanti kita bisa eksplorasi dari persiapan seorang peserta. Nah, misalnya di sini saya pengen bikin sebuah presentasi bisnis tentang industri mobil. Saya bikin di sini nih gambar yang memorable. Bisa cara kedua gambar yang memorable itu adalah model misalnya bikin sebuah gambar yang sensasional. Nah, ini bisa dilakukan di sini. Oh ya, buat teman-teman yang pengen nanya, sekali lagi, apalagi yang baru gabung ya, minta tolong untuk jangan sungkan-sungkan, langsung aja chat di sini ya, supaya nanti bisa dijadikan sebagai trigger untuk diskusi. Sip, kita langsung saja ya ke slide pertama. Elevator pitch.
Nah, elevator pitch ini teman-teman bisa masukkan dalam satu slide, isinya adalah deskripsi singkat tentang produk atau service yang teman-teman bikin. Elevator pitch ya. Atau kalau teman-teman mau jadikan elevator pitch ini sebagai halaman judul, nggak masalah juga. Jadi elevator pitch ini adalah, ada yang garis merah di sini ya. Elevator pitch ini itu adalah aktivitas di mana kita pitching, di mana kita pitching seolah-olah kita berada di elevator. Jadi sangat singkat. Cara untuk menghilangkannya gimana ya untuk yang garis merah ini? Kalau nggak salah bisa dihilangkan ya. Mungkin minta tolong pas ya kalau misalnya bantu yang ini nih, yang garis merah. Atau bisa di disable nih. Nah, uh, untuk peserta supaya nggak ini di slide. Khawatir nanti Oke, mengganggu baik, Mas. kondusivitas. Sip. Oke, jadi yang pertama itu adalah elevator pitch. Teman-teman perlu untuk menguasai kemampuan elevator pitch. Sesuai namanya, elevator pitch itu adalah aktivitas pitching atau presentasi seolah-olah kita berada di elevator. Jadi singkat, cuman 30 detik. Nah, bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman berada di elevator, mau ke lantai 10, nah, 30 detik kan biasanya tuh lantai 10 kalau kecepatan rendah atau sedang ya. Di sebelah teman-teman ada investor, atau orang kaya, atau konglomerat yang teman-teman tahu, oh ada konglomerat nih, Pak Sandiaga Uno misalnya, atau siapa, Khairul Tanjung, tiba-tiba masuk lift. Nah, berdua doang. Teman-teman ingin memanfaatkan hal tersebut untuk menyampaikan bisnis teman-teman. Cuman 30 detik. Nah, disinilah momen di mana teman-teman melakukan aktivitas elevator pitch. Emang bisa ya menceritakan bisnis kita hanya dalam waktu 30 detik? Bisa banget. Bisa banget. 30 detik itu sudah lebih dari cukup untuk bisa menyampaikan kita ngapain, siapa target market kita, dan kenapa kita berbeda. Nah, kita bisa memakai format ini. Ini format yang saya biasa sarankan kepada para pemilik bisnis yang ingin melakukan elevator pitch, supaya elevator pitch-nya itu lebih terstruktur, lebih mudah untuk dimengerti oleh audiensnya, oleh pendengarnya, dan nanti bisa digunakan di berbagai macam momen. Formatnya adalah, pertama, bisnis saya, nama bisnisnya. Bisnis saya misalnya Smart Farm, bisnis saya misalnya Bara, bisnis saya misalnya Sentosa, atau bisnis saya misalnya Tanam. Nah, nama bisnisnya dibikin, nama produknya, nama servisnya. Membangun atau menjual apa misalnya. Di sini saya kasih contoh ya, ini salah satu restoran di daerah Sentul. Bisnis saya Richie Lake House, membangun tempat interaksi sosial. Nah, di sini langsung disebutin produk kita atau jasa kita. Kalau kita bikin jasa desain, bisnis saya menawarkan jasa desain interior. Bisnis saya menjual keripik singkong. Bisnis saya menjajakan konsultasi hukum. Nah, jadi langsung dibikin clear, langsung dibikin vulgar bisnis. Kita tuh bikin produk apa atau jasa apa. Nah, kemudian yang ketiga, untuk siapa? Untuk membantu siapa? Di sini ada target marketnya. Jadi kita nanti bisa sebutkan target market saya. Nah, target market kita. Misal di sini bisnis saya di Cilik House bikin tempat interaksi sosial untuk masyarakat menengah di wilayah Jabodetabek. Jadi di sini sudah bisa disegmentasi target marketnya siapa. Salah satu kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh para pebisnis awal itu adalah ketika mereka membuat target marketnya itu tidak segmentif, target marketnya itu terlalu luas, nggak benar-benar spesifik. Padahal di awal-awal bisnis nggak mungkin kita bisa menargetkan target market yang sangat besar, sangat luas, sangat umum. Mereka semua terdiri dari berbagai macam persona dan profil yang berbeda-beda. Kita mau jualan baju, kaos misalnya. Itu pun mungkin target marketnya ada segmentasinya. Jual kaos kepada Gen Z, jual kaos kepada milenial, jual kaos kepada baby boomers, beda-beda. Jual kaos kepada Gen Z, beda-beda juga. Ada jual kaos kepada Gen Z, mereka yang suka K-pop, mereka yang suka anime, mereka yang suka musik, mereka yang suka seni, beda-beda. Itu nanti akan tercermin dalam desainnya, tercermin dalam modelnya, tercermin dalam bahannya, semuanya akan ditentukan oleh siapa target market kita. Jadi, hal pertama yang saya titip kepada teman-teman semua itu adalah teman-teman perlu untuk mendefinisikan target market yang clear. Kita memang perlu untuk memiliki target market yang besar, tapi kita
perlu untuk bisa mendefinisikan dari target market yang besar itu, siapa sih spesifiknya segmen yang kita ingin tuju. Nah, di sini restoran Ricci Lake House ini mensegmentasi target marketnya itu adalah masyarakat menengah di wilayah Jabodetabek. Jadi kalau misalnya harganya itu lumayan mahal, ya memang ini ditujukan kepada masyarakat menengah ke atas. Jadi makan di situ emang cukup pricey, nggak cocok mungkin buat harga mahasiswa, nggak cocok mungkin buat anak-anak sekolah. Jadi kalau mau yang cocok di sini adalah mereka yang mungkin sudah kerja lebih dari 10 tahun, sudah punya tabungan dan penghasilan cukup, itu mungkin cocok jadi segmen market di sini. Atau yang ketiga ya, jadi yang pertama tadi nama bisnisnya, yang kedua, bikin produk atau service apa. Yang ketiga, membantu siapa target marketnya. Yang keempat, menyelesaikan masalah apa. Bisnis itu adalah menyelesaikan masalah. Bisnis semakin bagus solusi dalam menyelesaikan masalah, semakin gampang jualan. Esensinya itu, teman-teman bikin bisnis itu adalah menyelesaikan masalah. Ujung-ujungnya adalah kita mencoba untuk menyelesaikan masalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang kita targetkan menjadi target market kita. Nah, itu tujuan utama dari bisnis ya gitu. Semakin mampu kita untuk bisa menyelesaikan masalah orang-orang tersebut, semakin gampang kita untuk jualan barang-barangnya. Jadi problemnya apa yang kita ingin solve. Nah, ini mungkin nanti buat refleksi buat teman-teman semua ya. Coba diperhatikan nih, proposal bisnis ataupun pitch deck teman-teman masing-masing. Kalau misalnya teman-teman coba lihat, ini beneran nggak sih masalahnya memang penting untuk diselesaikan, itu jadi bahan refleksi teman-teman. Karena kalau misalnya masalahnya nggak penting untuk diselesaikan, otomatis akan susah kita untuk jual solusinya, susah untuk jual barangnya. Nah, di sini contohnya adalah dia ingin membantu masyarakat menengah di Jabodetabek dalam mendapatkan tempat makan, rapat, dan berkumpul. Jadi dia mengidentifikasi nih, masyarakat menengah tuh butuh tempat makan, rapat, dan berkumpul yang nyaman. Tempat makan, rapat, dan berkumpul yang memang bagus desain interiornya, yang enak makanannya. Nah, masalahnya di situ. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, cara untuk dia menyelesaikan masalahnya gimana? Nah, di sini Ricci Lake House ini menyelesaikan masalah dengan cara bikin makanannya tuh cita rasanya yang paling enak, desain interiornya bergaya Eropa sehingga berkelas, dan pelayanan dari pramusajinya itu memang benar-benar profesional, terlatih. Mereka memang terstandarisasi, ada SOP yang tinggi seolah-olah di restoran hotel bintang 5. Nah, di sini bisa disampaikan dengan kurang dari 30 detik. Coba misalnya teman-teman bergumam dalam hati ya. Bisnis saya, misalnya tadi Ricci Lake House, membangun tempat interaksi sosial yang membantu masyarakat menengah di daerah Jabodetabek untuk menemukan tempat makan, rapat, dan berkumpul dengan makanan yang punya cita rasa terbaik, desain interior berkelas, dan pelayanan yang profesional. Nggak sampai 20 detik bahkan itu. Nah, jadi teman-teman bisa coba bikin nih, simulasikan. Kira-kira kalau bisnis saya mau dibikin format elevator pitch, kayak gimana sih bentuknya? Kayak gimana sih teks yang nanti perlu untuk kita hafalin atau kita coba jadikan sebagai pedoman untuk kita menyampaikan. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa bikin ini, teman-teman akan mampu memanfaatkan 30 detik pertama sehingga teman-teman bisa langsung membuat audiens teman-teman. Juri teman-teman nanti itu mengerti teman-teman tuh bikin apa, untuk siapa, kenapa harus ada barang ini. Karena banyak ya pengalaman saya jadi juri ataupun jadi pemerhati pitching-pitching para pebisnis-pebisnis awal, mereka tuh susah, sukar, dan bahkan gagal untuk mempertahankan konsentrasi audiensnya di 30 detik pertama. Sehingga audiensnya langsung ngelihat handphone, langsung berpraduga bisnis ini tidak prospektif. Karena kalau 30 detik pertama kita tuh gagal mendapatkan perhatian dari audiens kita, otomatis sudah sisanya itu ya cuman selentingan-selentingan konsentrasi yang tersisa aja akhirnya. Jadi kita gagal untuk bisa menarik perhatian mereka di awal. Padahal tujuan pitching tadi itu kan kita pengen bikin mereka tertarik ya. Tertarik untuk ngajak ngobrol lagi lebih lanjut. Saya ingin challenge nih teman-teman nih. Siapa di sini yang mau coba untuk volunteer? Kira-kira mempergunakan skema atau format ini di dalam pitching elevator untuk bisnisnya masing-masing. Nah, coba aja, misalnya coba supaya nanti bisa dilihat, wah ada Farel nih. Silakan Farel, mungkin bisa open mic, kemudian coba langsung
dipraktekkan misalnya dari Purify ya, Purify ini untuk enhancement dari air Oke. purifier ya. Silakan, Farel. Oke, halo Kak Andreas. Ya, Selamat pagi Kak. Sebelumnya mohon maaf ini kamera saya buram karena saya lupa bawa webcam seperti itu. hmm. Webcam saya ketinggalan. Anyway. Oke, perkenalkan saya Farel. Bini saya merupakan Purify Plus yang membangun air purifier berbasis teknologi melalui microalga untuk membantu masyarakat milenial, terutama ibu hamil dan juga yang mempunyai keluarga dengan balita, dalam mendapatkan udara bersih dan juga mengurangkan emisi karbon melalui bioteknologi mikroalga di air purifier saya. Terima kasih. Oh, sip, sip. Terima kasih Farel, mantap. Iya, sama-sama Tepuk Kak. tangan buat teman-teman semua nih. Yap, saya lihat udah clear ya Farel ya, udah mampu untuk menangkap menangkap ininya esensi dari formatnya. Dan ketika didengarkan tadi itu udah cukup tergambar ya teman-teman. Jadi gambarannya tadi beberapa keyword yang saya bisa tangkap itu adalah air purifier, mempergunakan bioteknologi spesifiknya mikroalga. Target marketnya kamu sudah berani untuk bisa mensegmentasi adalah ibu hamil atau ibu dengan bayi ya. Tujuannya untuk apa? Menyelesaikan masalah udara yang bersih, sehat, dan apa tadi? Udara bersih dan sehat apa lagi? Bagaimana Kak? Permasalahan yang ingin diselesaikan. Oke, jadi eh, polusi udara di kota-kota besar kan semakin meningkat Kak. Hmm, Dan dari polusi ini tuh banyak keluhan terutama kaum-kaum rentan yaitu ibu hamil dan juga balita tuh mempunyai dampak negatif bagi mereka gitu. ya, ya, ya. Sip, Kadang sip. ada yang sesak nafas, ada yang trauma dan segala macamnya, sehingga kami ingin membantu masyarakat, terutama yang mempunyai kaum rentan seperti ibu hamil dan juga balita, sehingga mereka dapat bernafas dengan aman dan nyaman dengan bioteknologi mikroalga di air purifier kami, Kak. Oke, sip. Oke, bagus tuh. Ini problemnya menurut saya sesuai dengan kondisi kekinian juga ya, yang polusi udara menjadi concern masyarakat. Dan tadi juga Betul, ada betul. disebutkan juga unique value-nya mempergunakan bioteknologi via mikroalga. Oke, terima kasih Farel sudah mau inisiatif. Ada lagi teman-teman, satu lagi nih sebelum kita lanjut yang mau coba, kesempatan untuk teman-teman coba mempraktekkan elevator pitch. Dari sini nanti ketika teman-teman ke mall ketemu sama orang yang disinyalir dia punya duit banyak, bisa langsung dipraktekkan nih elevator pitch-nya nih. Ada yang mau langsung raise hand? Saya hitung sampai 5 detik. Wow, ada lagi nih. Silakan, silakan. Zainul Fikri, Baik, Smart ini Scale ya. ya bisnis saya Smart Scale membangun atau menjual produk timbangan pintar untuk membantu para penimbang dalam melakukan penimbangan dengan cara efisien dan produktif seperti itu. Oh, mantap. Singkat padat tuh nggak sampai 10 detik tuh. Nah, boleh dielaborasi nggak, Fikri? Itu dengan cara yang pintarnya dan efektifnya tuh cepatnya kayak gimana tuh? Apa ada teknologi khusus yang teman-teman sertakan di dalam timbangan itu atau gimana? Berupa alat real time yang diinputkan dengan otomatis seperti itu. Jadi maksudnya timbangannya langsung terkoneksi dengan smartphone gitu. Iya, 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 iya. Itu saingannya berarti model-model smart scale kayak Mi Scale gitu-gitu ya. betul seperti penimbangan digital. Ya, 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 ya. Ya paling nanti yang perlu untuk bisa diperhatikan dalam pitchingnya adalah pembeda dengan Mi Scale dan yang lainnya yang udah ada di pasaran ya dengan harga yang terjangkau kan itu 200.000 udah bisa dapat Mi Scale yang memang terkoneksi dengan internet ke smartphone itu apa nih? Apakah lebih banyak parameter yang teman-teman bisa tampilkan bukan hanya massa otot atau umur tubuh, mungkin teman-teman bisa nampilkan yang lain prediksi prediksi umur enggak ya atau yang lainnya yang teman-teman bisa analisis atau hal-hal yang lain yang bisa menjadi daya tarik atau pembeda. Nah, itu masukan saya supaya di awal tuh bisa langsung ngehook. Ngehook itu orang langsung, oh menarik nih.
Bukan hanya smart scale biasa, karena smart scale biasa mungkin udah ada di pasaran. Apa yang lebih beda? Nah, coba nanti teman-teman pikirkan ya. Mumpung masih brainstorming ide, masih di awal. Jadi bisa jadi satu pemicu. Oke, teman-teman, terima kasih buat partisipasinya. Kita lanjut ya. Tadi elevator pitch. Ini bisa disampaikan ketika teman-teman ada di slide judul. Slide judul, teman-teman tampilkan gambar yang memorable, kemudian teman-teman langsung buka pitching-nya dengan, halo, saya Joko, bisnis saya A, saya bikin B, saya bantu siapa untuk menyelesaikan masalah apa dengan mempergunakan teknik apa, atau bedanya saya dibandingkan dengan lain apa. Udah, clear, 30 detik, selesai, lanjut. Nah, teman-teman 30 detik itu udah mampu mencoba, udah mampu untuk bisa mengklarifikasi, menerangkan teman-teman ngapain. Berikutnya, slide kedua, problem. Nah, slide problem ini, kalau saya baca dari proposal bisnis teman-teman kan bervariasi ya problemnya, dengan ada yang pakai data, ada yang nggak pakai data. Problem di dalam pitch deck, atau problem di dalam aktivitas pitching, esensinya adalah mencoba mempersuasi, mencoba untuk mempengaruhi audiens kita bahwa problem yang kita selesaikan ini painful. Kamu harus sepakat, saya ingin kamu sepakat bahwa yuk kita sama-sama sepakat bahwa problem ini painful. Nah, sehingga kita perlu untuk menyelesaikan masalah ini. Atau alternatif berikutnya, kita ngasih tahu ke dia, walaupun kamu nggak merasakan problem ini, tapi buat mereka yang punya problem ini nih, itu painful banget buat mereka. Jadi prinsipnya adalah semakin besar pain-nya, rasa sakit dari problemnya, semakin bagus. Karena ujung-ujungnya kan bisnis itu bikin solusi. Kalau misalnya solusinya itu menyelesaikan masalah yang worth it, masalah yang besar, masalah yang painful, maka akan semakin dibutuhkan solusinya. Semakin mudah jualannya. Dulu waktu zaman COVID misalnya, waktu zaman COVID, kita susah cari masker. Kenapa? Masyarakat tuh butuh masker. Ada problem. Mereka pengen melindungi diri mereka dari virus. Penyebaran virus yang waktu itu sangat masif. Mereka butuh masker. Sehingga mereka yang jual masker akan mudah jualannya. Walaupun harganya tinggi. Masker di mana-mana dicari. Habis semuanya masker. Hand sanitizer di mana-mana dicari. Habis hand sanitizer. Kenapa? Problemnya besar. Problemnya dimiliki oleh banyak orang. Problemnya painful banget. Jadi semakin besar problemnya, semakin bagus. Gimana cara teman-teman mengetahui problem ini nih painful banget atau enggak? Teman-teman bisa melakukan riset kecil-kecilan. Tanya aja ke segmen market teman-teman, 5 orang, 3 orang lah minimal. Tanya ke mereka. Mereka benar nggak sih punya problem ini? Tanya kepada mereka gitu. Apakah benar kamu punya problem ini? Misalnya, saya pengen bikin sebuah produk makanan yang memang sehat, yang nutrisinya tuh mencukupi untuk kebutuhan saya dalam sehari. Kita tanya, misal target market kita itu adalah ibu hamil. Misalnya ada tetangga kita ibu hamil, kita tanya, Bu, benar nggak ibu punya problem menemukan snack atau menemukan makanan alternatif yang bisa memenuhi nutrisi ibu dalam sehari? Cukup makan snack ini. Benar nggak punya problem itu? Kalau dia bilang, oh benar. Kita coba verifikasi lagi. Jangan langsung percaya, kita coba. Lalu yang ibu lakukan untuk menyelesaikan problem itu apa? Nah, indikator kedua, dan ini indikatornya lebih penting dibandingkan yang pertama tadi. Indikator yang kedua bahwa problem kita itu painful banget adalah orang yang kita jadikan target market melakukan tindakan aktif. Tindakan aktif untuk menyelesaikan problem itu. Dia mencari solusi untuk menyelesaikan problem itu. Walaupun solusi yang dia temukan saat itu belum efektif. Misal tadi, terus yang ibu lakukan untuk mencari atau mendapatkan makanan yang memenuhi nutrisi sehari-hari dalam kehamilan ibu apa? Oh iya, saya bikin sendiri, misalnya saya ngeramu sendiri makanannya, saya coba cari-cari di marketplace, saya beli tuh mas berbagai macam jamu, saya beli tuh mas misalnya berbagai macam suplemen. Nah kalau itu beneran berarti memang dia problemnya real, bahwa dia yang punya problem cari makanan atau cari suplemen yang bisa memenuhi nutrisi diri dalam sehari. Kenapa? Dia aktif untuk menyelesaikan problem tersebut. Walaupun mungkin masih mahal, walaupun mungkin masih belum efektif karena manual mungkin dia carinya, walaupun mungkin masih butuh waktu lama karena dia bikin sendiri misalnya. Nah, kalau kita bisa come up, bisa datang dengan solusi yang jauh lebih baik dengan solusi existing yang ada saat ini, misalnya dia bikin sendiri makanan yang bernutrisi bagus, itu kemudian kita bisa tampilkan, nih makanannya ibu cukup ngerebus aja, udah selesai, nggak usah motong-motong, nggak usah cacah-cacah, rebus aja selesai. Habis itu harganya juga terjangkau. Nah, itu pasti akan lebih bagus dibandingkan dengan existing solution.
Jadi bisnis itu sederhana. Kita menampilkan produk atau solusi yang menyelesaikan masalah, dan produk atau solusi kita itu lebih bagus, lebih baik dibandingkan dengan produk atau solusi yang existing ada di pasaran. Tapi untuk mengetahui apakah solusi kita ini worth it untuk dibikin, untuk dijual atau enggak, kita perlu untuk memperhatikan sebenarnya target market kita tuh memang menganggap bahwa problem ini penting atau enggak sih. Nah, itu yang di-solve duluan. Jadi ini adalah esensi dari bisnis. Apakah problem yang kita selesaikan ini benar-benar jadi problem? Karena bisa jadi itu adalah asumsi. Bisa jadi ini adalah perkiraan-perkiraan tak berdasarkan kita aja. Bisa jadi ini adalah cocok-cocok logi aja. Karena kita pengen bikin makanan yang memang berbahan baku tertentu misalnya. Kemudian kita cocok-cocok logi. Oh, saya pengen bikin makanan dari rumput laut misalnya. Kenapa pengen bikin makanan dari rumput laut? Ayo kita cari problemnya. Apa ya problem yang bisa diselesaikan oleh rumput laut? Oh, problem yang bisa diselesaikan oleh rumput laut adalah permasalahan pertumbuhan stunting misalnya. Nah, cocok logi. Padahal belum tentu mereka yang punya problem stunting, mereka tuh melakukan aktivitas aktif dalam mencari makanan yang bisa memenuhi nutrisi mereka. Contohnya ya, contohnya aja ini sebenarnya. Kita perlu untuk bisa mengidentifikasi apakah benar mereka yang punya problem stunting itu memang menganggap stunting itu masalah, dan juga mencari aktif makanan-makanan yang memang bisa memproduksi nutrisi yang tinggi. Jangan-jangan orang-orang yang bermasalah dengan stunting itu butuhnya itu adalah makanan nutrisi yang memang yang nggak tinggi-tinggi banget tapi super murah, karena permasalahannya adalah di sisi biaya, bukan di sisi makanannya. Jadi kita perlu untuk bisa menghadirkan kalaupun makanan yang ada itu adalah murahnya, bukan sekedar dari bahan apanya. Nah, dari bahan apanya kalau misalnya dia bikin mahal dan kita nggak bisa dapat margin, otomatis nggak akan menyelesaikan masalah juga. Jadi itu ya, pastikan dalam slide problem dan ketika teman-teman menyampaikan problem, teman-teman make sense, rasional, logis, benar problem itu ada. Nah, jadi dan juga perlu diingat problem itu perlu hadir sebelum solusi, karena tujuan problem itu adalah untuk mencari dukungan dari orang-orang yang mendengarkan pitching kita. Oh bener loh, ternyata memang hal ini jadi masalah. Kamu memang merasa ini bukan masalah, tapi orang-orang di sekitar kamu itu menganggap ini masalah loh. Dan ada cukup banyak orang yang menjadikan ini masalah. Gitu ya. Ini contoh side problem dari sebuah startup bernama Airbnb. Nah, Airbnb mungkin teman-teman tahu ya, apa yang traveler terutama. Airbnb ini adalah perusahaan yang saat ini udah go public di Amerika, valuasinya udah di atas 40 miliar US dollar. Dikalikan aja itu 1 miliar US dollar itu 15 triliun, 15 triliun kali 40, gede pokoknya. Jadi dia itu menghubungkan antara traveler yang pengen nyari tempat tinggal dengan orang-orang yang punya venue. Venue itu bisa bentuknya kamar, rumah, villa, perahu, mobil, apapun itu yang bisa ditinggali oleh orang. Nah, dia bikin slide problemnya kayak gini. Price. Jadi dia menyadari problem seorang traveler itu adalah price. Jadi concern terhadap harga. Kemudian problem berikutnya adalah hotel-hotel yang jadi tempat tinggal sekarang itu terdiskoneksi dengan culture dan budaya setempat. Padahal kalau kita pengen jadi traveler, kita pengen langsung menyatu dengan budaya masyarakat setempat. Karena itu adalah bagian dari pengalaman yang tak bernilai juga yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah belum ada nih cara mudah untuk booking kamar ruangan yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Kalau booking kamar atau ruangan mungkin harus melalui travel agent, harus melalui kenalan orang lokal di sana. Belum ada waktu itu ya cara mudah untuk booking rumah atau ruangan dari warga lokal. Jadi dia menjadikan problemnya 3 ini. Dan untuk traveler memang pasti mengamini, oh iya betul, saya susah nyari ruangan atau kamar yang murah. Kalau hotel bikin saya terdiskoneksi, saya juga sulit untuk menemukan tempat yang bisa bikin saya tuh ngebook ruangan dengan mudah. Nah, semua problemnya diamini oleh traveler terutama. Nah, jadi pastikan kita bisa bikin slide problem yang memang mampu merepresentasikan seberapa painful masalah yang ingin kita selesaikan. Slide ketiga, solusi. Setelah teman-teman bikin problem, meyakinkan bahwa, wahai kalian mendengarkan pitching saya, problem saya penting. Setujukah kalian? Setuju. Misalnya. Sudah setuju, teman-teman masuk ke slide ketiga, solusi.
Slide solusinya adalah teman-teman menceritakan gimana teman-teman ini menyelesaikan problem yang tadi. Di sini diceritakan produk teman-teman. Di sini diceritakan bagaimana teman-teman menyelesaikan masalah tersebut. Ceritakanlah bagaimana solusi kita membuat customer kita tuh happy, memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, yang mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi ini adalah salah satu aspek yang nanti perlu untuk teman-teman coba cari logika berpikirnya, jembatan logikanya. Misalnya tadi teman-teman punya permasalahan, saya punya permasalahan nih, gimana caranya supaya ibu hamil itu bisa punya nutrisi yang terpenuhi? Maka teman-teman perlu bikin solusi. Solusinya bukan berarti harus makanan. Solusinya bisa berbagai macam. Jangan langsung solusinya itu adalah ngasih makanan, ngasih alternatif snack, ngasih paket catering. Belum tentu. Karena bisa jadi ketika teman-teman berfokuskan pada penyelesaian masalah, teman-teman akan dipaksa untuk mencari solusi yang paling efektif dan juga efisien untuk masalah tersebut. Andaikan misalnya ya solusinya memang adalah snack atau makanan, maka ceritakan gimana snack ini mampu untuk menyelesaikan masalah nutrisi ibu hamil. Ceritakan misalnya, oh snack saya tuh kandungan kalsiumnya itu setara dengan kandungan kalsium yang diperoleh dari obat suplemen kalsium ibu hamil sekian ratus miligram misalnya, karena terbuat dari bahan apa ya yang tinggi kalsiumnya, ikan misalnya, ikan yang berkalsium tinggi. Jadi cukup makan cemilan saya 1 bungkus sehari, enak rasanya, murah harganya, sama dengan beli suplemen obat, ibu bisa dapat kalsium setara dengan harga membeli suplemen. Nah itu contohnya. Jadi make sense dengan masalahnya, relate dengan masalahnya, tidak terkesan dicocok logikan. Jadi kita mampu untuk bisa menciptakan sebuah jembatan logika, alur berpikir yang runut, make sense dan juga teratur. Nah ini slide solusinya Airbnb tadi ya. Kalau tadi kan kita udah aware bahwa masalahnya itu adalah mahal, kemudian terdiskoneksi dengan culture lokal, susah cari tempat yang memang bisa embed dengan culture lokal. Maka si Airbnb ini bikin web platform. Dia ceritakan, saya punya solusi. Solusinya adalah platform web di mana user itu bisa menyewakan space yang mereka miliki di rumah mereka kepada traveler, supaya traveler itu bisa menghemat, supaya mereka juga bisa bikin uang itu maksudnya dapat keuntungan dari menyewakan space rumah mereka, dan juga mereka bisa sharing culture antara traveler dengan host, bisa saling culture satu sama lain. Nah, 3 aspek ini yang dijadikan sebagai pilar dari solusi Airbnb. Menghemat uang bagi traveler, menciptakan pencaharian bagi pemilik rumah atau pemilik kamar, dan juga sharing culture bagi kedua belah pihak. Nah, ini solusinya. Kelihatan ada relasinya kan antara solusi dengan problemnya. Problemnya tadi tentang harga, tentang biaya, tentang kemudahan, kemudian tentang sharing culture. Dan semuanya bisa dihubungkan dengan solusi yang ditampilkan di sini. Ketika teman-teman ada produk yang sudah jadi, teman-teman bahkan bisa mendemokan. Mendemokan itu teman-teman bisa tampilkan, ini loh Pak, Bapak Ibu, makanan hasil rancangan saya, kemasannya kayak gini. Silakan dicoba rasanya. Bisa kayak begitu. Kalau misalnya bentuknya offline ya. Kalau misalnya online ditampilkan misalnya video, ditampilkan gambar, foto produk. Itu akan membuat orang yang melihat pitching teman-teman tuh semakin yakin, oh beneran barangnya ada. Bukan hanya kalau-kalau atau pengandaian-pengandaian. Jadi buat teman-teman yang masih sempat untuk bisa bikin prototipe, bikin rancangan, desain, rancangan market, teman-teman buatlah supaya nanti ketika teman-teman pitching itu bukan hanya bikin ngawang-ngawang aja, bisa divisualisasikan. Manusia itu mampu untuk mendeskripsikan apa masalah yang dia miliki, tapi sulit mendeskripsikan apa sebenarnya yang dia butuhkan. Ada satu anekdot Henry Ford yang pernah bilang, kalau dulu nih saya nanya kepada orang-orang di zaman saya apa yang mereka butuhkan, mereka pasti akan bilang kuda yang lebih cepat dan lebih tahan. Nah, mereka membayangkan solusi untuk masalah mereka itu adalah kuda. Tapi Henry Ford datang dengan zaman yang lebih maju. Dia bikin mobil. Kenapa dulu belum ada orang yang bilang saya butuh mobil? Karena belum ada tuh visualisasi mobil. Belum ada orang yang memperkenalkan ini loh ada mesin bernama mobil.
Nah, mereka akhirnya baru aware bahwa oh ya, yang saya butuhkan adalah mobil, ketika mereka sedang ngelihat bentuk visual dari mobilnya, bentuk solusi dari mobilnya. Manusia itu makhluk visual, jadi butuh ngelihat dulu, baru memang benar-benar believe. Oh iya, baru memang benar-benar sadar, aware bahwa solusi tersebut, visualisasi tersebut memang bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kadang-kadang memang kita perlu menunjukkan dulu, baru akhirnya nanti kita akan bisa dapat respon yang presisi dari target market kita, apakah memang mereka butuh atau enggak dengan solusi kita. Nah, kalau di Airbnb, mereka nampilkan produk mereka dengan screenshot dari website mereka. Ditampilkan beberapa screen dari produk mereka. Ini kalau produk teman-teman teknologi ya. Kalau produk teman-teman tuh non-teknologi, non-digital, teman-teman tampilkan foto produk. Teman-teman bisa bawa fisiknya, tampilkan leaflet atau marketnya. Itu slide ketiga. Jadi kita udah dapat 3 slide ya. Slide judul yang di dalamnya ada elevator pitch, slide problem yang di dalamnya menunjukkan problem yang painful, slide solusi yang di dalamnya itu menerangkan tentang produk kita, service yang kita berikan dan itu relate dalam menyelesaikan masalah yang telah kita ceritakan di slide kedua. Slide keempat, market size. Market size. Nah, bisnis, usaha, UKM, atau startup, kalau misal pengen dapat investor, dalam sudut pandang atau pemikiran investor, salah satu yang paling dia nanti akan pikirkan, konsiderasi adalah seberapa besar sih market bisnis ini. Karena semakin besar marketnya, semakin besar juga potensi yang dapat diraih oleh bisnis tersebut untuk membesar. Bisnis yang besar akan bisa besar kalau misalnya dia berada di kolam atau market yang besar. Kalau dia berada di kolam yang kecil, otomatis sekuat-kuatnya dia berusaha, ya ada titik paling atas yang tidak mampu untuk dia tembus karena marketnya itu kecil. Market ini ibarat kayak kita mau mancing. Beda antara kita mancing di akuarium yang kolamnya yang ikannya sedikit sama kita mancing di kolam yang besar, ikannya banyak, ikannya lapar-lapar. Nah, itulah di situ. Kalau kita mancing di akuarium udah kecil, ikannya dikit, dapatnya dikit. Tapi kalau kita mancing di kolam ikan, yang kolamnya itu besar, kemudian banyak ikannya, lapar-lapar juga, akan lebih mudah kita bisa dapat ikannya. Nah itu. Jadi prinsipnya adalah bigger is better. Semakin besar, semakin bagus. Tapi tetap teman-teman sharp, tajam. Jangan sampai teman-teman bilang, market saya adalah seluruh orang di Indonesia. Market saya adalah seluruh milenial di dunia. Market saya adalah semua mahasiswa di seantero negeri Indonesia. Itu terlalu umum. Besar sih besar memang, puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Tapi kalau misalnya kita marketnya itu didefinisikan semua populasi dari sebuah industri, itu kayak kita nggak punya segmentasi. Jadi segmentasi itu penting. Kalau market kita itu adalah milenial, pilih milenial kayak gimana. Misalnya tadi mau marketnya itu ibu hamil, itu ibu hamil udah salah satu segmentasi yang bagus. Nah, ibu hamil misalnya, itu segmentasi yang bagus dibandingkan dengan ibu-ibu di Indonesia. Itu kan sangat general. Ibu-ibu di Indonesia bisa banyak bentuknya. Ada ibu-ibu profesional yang bekerja karir, ada ibu-ibu hamil, ada ibu-ibu yang punya anak, ada ibu-ibu yang anaknya sudah besar, ada ibu-ibu yang sudah pensiun. Itu semuanya satu genre itu, ibu-ibu Indonesia. Jadi teman-teman perlu untuk bisa mendeskripsikan dengan spesifik. Tapi setelah dideskripsikan dengan spesifik itu, jumlahnya masih cukup besar. Nah, coba lihat nih, ibu-ibu yang punya balita di Indonesia, berapa jumlahnya? Besar pasti. Ketika dikumpulkan, apakah bisa menciptakan transaksi yang besar? Oh iya, tentu iya. Karena mungkin jumlahnya puluhan juta. Puluhan juta itu setiap tahun aja melakukan transaksi 1 juta, itu udah miliaran, udah puluhan miliar akhirnya tercipta transaksi hanya dengan market ibu-ibu yang punya balita, misalnya di bawah 1 tahun. Nah, dalam setahun mereka bisa spending sekian ratus ribu atau sekian juta rupiah. Itu kan akan kelihatan seberapa besar. Jadi investor itu akan concern. Ini kalau bisnisnya saya invest, dia kira-kira bisa bertumbuh jadi perusahaan yang memang bisa punya revenue sekian miliar atau enggak. Nah, itu akan kelihatan nanti. Kelihatan dari mana? Ini saya ilustrasikan aja. Misalnya kita pengen bikin usaha jualan apa ya? Jualan skateboard. Jualan skateboard di Kota Depok. Saya pengen jualan skateboard di Kota Depok. Kita perlu lihat kira-kira market skateboard di Kota Depok tuh gede atau enggak. Sehingga kita nanti bisa memprediksi apakah kita bisa bikin sebuah bisnis
yang bisa punya potensi ada omset lebih dari 1 miliar setahun. 1 miliar setahun itu kecil misalnya. Tapi ya nggak apa-apa kita pakai 1 miliar setahun aja. Nah, jadi di situ nanti akan dijadikan sebagai ilustrasi. Kita cek benar nggak sih market skateboard di Kota Depok tuh lebih dari cukup untuk menciptakan omset 1 miliar setahun. Kita nanti lihat, oh orang yang suka skateboard di Kota Depok mungkin diperkirakan ada 100.000 orang. 100.000 orang tuh melakukan transaksi dalam 1 tahun beli skateboard, maintenance skateboard, dan lain sebagainya. Itu mungkin diangkat sekitar 2 juta. 2 juta dikali 100.000. Wah, itu udah gede tuh. Udah sekitar 200 miliar. Kalau misalnya kita bisa mengakuisisi 1% aja dari market pemilik atau pecinta skateboard, itu udah cukup untuk bisa mendapatkan omset 2 miliar rupiah. 1% aja. Make sense. Menyasar market skateboard di Kota Depok make sense untuk menciptakan sebuah bisnis yang punya omset 2 miliar rupiah. Nah, nanti teman-teman coba tarik di dalam bisnis teman-teman masing-masing. Saya pengen jualan misalnya tadi air purifier, saya pengen jualan misalnya tadi makanan olahan, saya pengen jual tadi teknologi terapan. Maka teman-teman coba lihat market saya itu cukup nggak sih jadi area bermain saya kalau misalnya saya punya mimpi pengen bikin bisnis yang bisa menghasilkan omset sekian miliar rupiah. Teman-teman harus punya target. Targetnya berapa misalnya? Saya pengen punya omset 5 miliar rupiah setahun. Maka pastikan bahwa teman-teman berada di market yang cukup besar, sehingga kalau teman-teman punya target 5 miliar rupiah setahun, teman-teman memang pas berada di market tersebut. Oke, kita lanjut ya. Karena waktunya sebentar lagi nih, 11:30 kita perlu menyelesaikan untuk sesi tanya-jawab. Yang kelima, bisnis model. Ya, tadi ulang lagi ya. Pertama, elevator pitch. Kedua, problem. Ketiga, solusi. Keempat, market size. Kelima, bisnis model. Bisnis model ini bicara tentang duitnya dari mana. Jadi, dapat duitnya dari mana. Nah, semakin make sense, semakin rasional, semakin bagus. Dan saya rekomendasikan teman-teman jangan kebanyakan sumber pendapatan. Apalagi di fase pertama bisnis ya. Fase pertama bisnis itu teman-teman perlu meyakinkan bahwa teman-teman tuh fokus tahu apa yang teman-teman jalankan dengan fokus itu. Jadi maksimal 1-3 revenue stream itu sudah bagus. Masalah teman-teman jualan ikan. Revenue streamnya dari mana? Dari margin penjualan setiap ikannya. Dari misalnya afiliasi misalnya. 2 aja mungkin cukup. Jangan terlalu banyak. Jangan misalnya, saya dapat revenue dari iklan, saya dapat revenue dari partnership, saya dapat revenue dari affiliate, saya dapat revenue dari service. Semuanya dimasukin ke sana. Itu nanti akan menciptakan sebuah stigma, teman-teman nggak fokus dan nggak ngerti mana sih yang prioritas yang teman-teman perlu untuk fokuskan di fase awal ini. Jadi berikan revenue stream yang rasional dan juga jangan banyak-banyak. Ini contoh di Airbnb ya. Di Airbnb ini mereka bikin simulasi. Revenue stream mereka sederhana, ambil 10% dari setiap transaksi. Itu clear, satu doang clear. Di sini mereka mensimulasikan kalau ada 84 juta US dollar trip yang ada di Airbnb, kemudian rata-rata fee ke Airbnb $25, maka revenue Airbnb dalam setahun itu bisa sampai 2,1 miliar US dollar. Nah, ini mensimulasikan supaya orang kebayang, cuman dengan ngambil 10% transaksi untuk komisi, ternyata bisa menciptakan 2,1 miliar rupiah revenue. Ini setara 30 triliun ya, 30 triliun rupiah per tahun. Benar nggak sih? Nah, itu ditanya-tanya berikutnya. Oke, kita masuk ke keenam, proprietary technology. Ini kalau untuk digital ya. Kalau misalnya untuk yang non digital itu adalah unique value proposition. Apa sih pembeda? Apa sih keunggulan teman-teman dibandingkan solusi yang lainnya? Teman-teman bikin kemasan yang bisa dimakan. Teman-teman bikin kemasan yang ramah lingkungan. Teman-teman bikin kemasan yang menarik desainnya. Apa keunggulan teman-teman dibandingkan dengan yang lain? Teman-teman perlu jelaskan apakah lebih murah, apakah lebih mudah, apakah lebih cepat, apakah lebih berkualitas. Harus ada di antara hal-hal tersebut yang bisa menjadi keunggulan dari produk teman-teman semua. Teman-teman perlu ceritakan apa yang bisa membuat seorang calon customer mau untuk beli produk kita. Posisikanlah diri kita sebagai calon customer. Teman-teman nih, lagi coba survei atau lagi coba browsing untuk beli barang di online. Nanti teman-teman pilih barangnya nggak jauh-jauh dari kualitas, nggak jauh-jauh dari harga.
nggak jauh-jauh dari sisi review orang. Nah, ini kan adalah salah satu pertimbangan juga ketika teman-teman menawarkan sebuah produk makanan berbahan baku tertentu, misalnya berbahan baku rumput laut misalnya tadi ya. Teman-teman perlu pastikan, ini lebih enak nggak? Ini kalau nggak lebih enak, lebih murah nggak? Ini lebih bagus nggak kualitasnya? Ini lebih menarik nggak desainnya? Ini lebih lebih eh, bisa menghasilkan sebuah image sosial yang tinggi atau enggak? Kan ada tuh, ada produk yang memang menyasar status sosial. Nah, biasanya itu barang-barang yang dikenakan, baju, tas, handphone, dan lain sebagainya yang bermerek itu kan mengincar status sosial. Nah, apa sih advantages yang kita tawarkan dibandingkan dengan solusi existing yang sudah ada? Ini contoh Airbnb. Dia klaim competitive advantage-nya adalah first to the market. Yang pertama masuk ke market. Yang kedua, memberikan insentif kepada hostnya. Kemudian lebih mudah untuk ngelis. Ngelisnya cuma sekali. Ngelis itu maksudnya naruh venue, menaruh kamarnya sekali aja di Airbnb. Nanti akhirnya Airbnb langsung akan mendistribusi ke semua channel-channel yang ada. Craigslist dan lain sebagainya, sosial media, otomatis langsung sekali aja. Mudah dalam penggunaan, ada profiling yang bagus, yang lengkap, dan desain serta branding yang kuat. Nah, ini yang dijadikan sebagai competitive advantage. Nanti teman-teman perlu untuk menceritakan, apa sih keunggulan saya, apa sih advantages, apa sih unique value proposition. Itu bahasanya bisa macam-macam ya, teman-teman, tapi ujungnya sama semua. Unique value proposition, unique selling point, unfair advantage, competitive advantage, itu ujung-ujungnya sama. Mempertanyakan apa sih yang lebih unggul dibandingkan dengan teman-teman yang lain, dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Sip, lanjut. Oh, ternyata waktunya sampai 11.20 ya. Oke, sedikit lagi. Minta tambahan waktu ya, Mas Rasa. Slide ke-7, competition. Teman-teman sudah menceritakan problem, solusi, market, revenue stream dari mana. Teman-teman juga menceritakan apa keunggulan teman-teman. Teman-teman nanti akan menceritakan kompetisi. Siapa kompetitor teman-teman? Dan kenapa teman-teman tuh lebih bagus dibandingkan kompetitor yang udah ada? Kenapa teman-teman perlu membandingkan dengan kompetitor? Karena membuat orang tahu bahwa ini memang industrinya menarik karena ada kompetitor. Itu yang pertama. Kompetitor itu adalah indikasi industri atau market yang kita masuki menarik. Semakin banyak kompetitor, semakin menarik industrinya. Kalau kita nggak ketemu kompetitor, jangan-jangan ya, industrinya memang nggak menarik, makanya nggak ada orang yang mau masuk ke sana. Manusia itu cukup pintar untuk bisa mencari peluang. Kalau misalnya nggak ada sama sekali orang yang belum masuk ke dalam area tersebut, pilihannya ada dua. Memang benar-benar baru sehingga belum ada yang masuk, atau memang nggak menarik sehingga nggak ada yang mau masuk. Nah, jadi teman-teman jangan langsung merasa bangga diri kalau misalnya nggak ada kompetitor yang teman-teman miliki. Tapi kalau ada kompetitor, teman-teman perlu pastikan bahwa teman-teman tuh lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor. Biasanya yang lebih simpel dan mudah dimengerti oleh audiens ketika teman-teman menyampaikan slide tentang kompetitor itu adalah matriks 2x2. Ada alternatif bikin tabel perbandingan ya. Cuman biasanya banyak investor tuh lebih tertarik dan lebih mudah untuk bisa melihat matriks 2x2. Matriks 2x2 ini teman-teman perlu perhatikan sumbunya, sumbu X dan sumbu Y ini nih. Sumbu X dan sumbu Y ini kita pilih dari perspektif customer. Bukan dari perspektif kita. Bukan dari kita maunya dilihat dari sudut pandang apa, tapi dari perspektif customer. Kalau customer dalam memilih tadi ya makanan, mereka akan melihat dari rasa dan juga melihat dari harga, maka buatlah matriks dengan sumbu harga dan sumbu rasa. Bukan buat matriks dengan keinginan kita lebih unggul. Misalnya karena makanan kita itu terbuat dari bahan yang memang misalnya organik, kita bikin organik, non-organik misalnya. Bisa sih, nggak apa-apa, asalkan preferensi market memang mencari makanan yang ada di dalam target market kita itu memang organik atau nggak organik. Mereka menjadikan concern organik itu sebagai pemilihan, sebagai alasan pemilihan. Itu bisa dimasukin organik, non-organik, murah, mahal. Nah, itu bisa dijadikan sebagai matriks. Intinya teman-teman perlu untuk memilih matriks berdasarkan pada sudut pandang customer, bukan berdasarkan ego kita. Nah, jadi tunjukkan kalau kita better. Atau kalau misalnya nggak bisa better, minimal berbeda. Jadi kalau misalnya masih, waduh sulit Kak, saya masih baru, kompetitor saya udah jago-jago, minimal ada perbedaan. Minimal ada perbedaan. Ini contoh slide-nya Airbnb ya. Jadi dia pakai sumbu online, offline, affordable, dan expensive.
Nah, dia masukkan Airbnb di sini, affordable dan juga online. Nah, dia jadi pembedanya itu adalah online dan offline transaksi. Berikutnya, strategi marketing. Strategi marketing ini tujuannya apa? Supaya audiens, judge atau juri itu tahu kalau teman-teman memang udah punya rencana untuk pemasaran. Rencana pemasaran itu bukan cuma hanya sekedar menyebutkan apa channel marketingnya, tapi juga kita tahu volume, cost, dan juga conversion. Maksudnya gimana? Kita tahu nih, budget yang nanti akan perlu kita spending dengan channel ini berapa, konversinya berapa besar, dan nanti akan bisa menciptakan berapa transaksi. Karena banyak para entrepreneur versi awal, mereka yang bikin slide tentang marketing hanya sekedar ngelis semua channel-channel yang terpikirkan oleh mereka. Oh, saya mau masukin di Google, saya masukin di Facebook, saya masukin di Instagram, saya masukin micro influencer, saya mau masukin iklan offline. Semua yang kira-kira bisa menciptakan traction dimasukin. Padahal akan terlihat antara mereka yang memang udah melakukan riset dan perhitungan yang matang dengan yang enggak dari slide marketing ini. Mereka yang memang sudah meriset mana marketing channel yang paling efektif akan nggak masukin banyak-banyak. Tapi mereka udah tahu secara mendalam, ini performa dari tiap channel ini nanti ketika dilakukan seperti apa sih, bagus atau enggak, konversinya tinggi atau enggak, biaya yang dibutuhkan itu banyak atau enggak. Ini contoh dari Airbnb, dia channel marketingnya adalah event, partnership, dan Craigslist. Jadi modelnya tuh dia ngepost di Craigslist. Craigslist itu kayak Kaskus lah di Indonesia dulu. Nah, adopsi strategi kayak gitu. Jadi dia event, dia akan bikin event, dia akan bikin partnership ke banyak pihak, dan dia akan ngepost setiap ada venue-venue disewakan di Airbnb di dalam forum Craigslist. Nah, ini. Kemudian yang 9, tim. Nah, ini adalah satu hal yang krusial. Bahkan mungkin ada beberapa investor di early stage, di fase awal, yang melihat tim itu adalah faktor paling krusial. Karena bisnis di fase awal itu, ide bisnisnya bisa berganti, bisa gagal. Tapi tim yang ada di dalamnya akhirnya bisa menentukan apakah bisnis itu bisa survive atau enggak. Mereka akan menyerah atau enggak. Mereka akan terus jalan atau enggak. Mereka akan mau untuk pivot, mengubah strategi, mengubah ide bisnis sampai ketemu yang bekerja atau enggak. Jadi investor invest di fase awal startup itu sebenarnya invest ke founder, bukan invest ke ide. Karena founder yang nanti akan dia pegang, dia percaya, dia titipin amanah untuk bisa mengelola uangnya sehingga nanti bisa membuahkan bisnis yang bagus. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman mempresentasikan tim, jangan hanya mempresentasikan tentang siapa nama dan apa posisi teman-teman. Jangan sampai teman-teman cuma naruh di dalam slide tim, nama saya Joko, saya CEO, nama dia Ahmad, saya COO. Udah gitu aja. Itu buat investor tidak berarti apa-apa. Karena nggak perlu dia butuh posisi dan nama. Yang dia butuhkan ini, si Ahmad sama Joko ini punya kemampuan apa? Punya latar belakang pendidikan apa? Punya prestasi apa? Punya pengalaman kerja apa? Punya pengalaman wirausaha sebelumnya atau enggak? Itu yang mereka butuhkan. Yang contohnya di Airbnb, singkat aja diterangkan siapa Joe Gebbia, siapa Brian Chesky, apa latar belakang pendidikannya, portofolio yang dia miliki. Kalau teman-teman masih mahasiswa atau bahkan masih sekolah, sampaikan bidang kuliah dan sekolah teman-teman. Mungkin ada yang punya prestasi, mungkin ada yang sudah magang, taruh logo tempat magangnya dulu. Sehingga orang-orang nanti kenal, oh dia pernah magang di Google, oh dia punya prestasi misalnya programming, oh dia punya prestasi bisnis case misalnya. Jadi orang udah tahu, oh dia punya kemampuan bisnis, oh dia punya kemampuan teknologi. Ya udah, pas nih timnya bagus. Nah, itu bisa didirikan sebagai salah satu contoh. Terakhir, money. Money ini mungkin belum bisa cukup ditonjolkan ya di dalam posisi teman-teman saat ini, karena ini bicara tentang apa yang sudah kita achieve. Walaupun biasanya kalau dalam pitching profesional, ini penting untuk bisa menentukan dan menunjukkan bahwa kita bukan hanya sekedar rencana aja, tapi kita udah jalan, udah ada hasilnya. Ya, ini disampaikan di dalam slide money ini. Traction kalau bahasa lainnya. Berapa revenue yang kita sudah capai, berapa banyak customer yang kita dapatkan, gimana testimoni yang sudah kita dapatkan. Nah, itu yang dijadikan sebagai salah satu konten di dalam slide money. Dan bisa juga di dalam slide money ini kita minta apa yang kita butuhkan, berapa investasi yang kita saat ini kumpulkan, untuk apa, dan juga bagaimana nanti skema investasinya. Yaitu kira-kira teman-teman semua tentang
beberapa slide presentasi yang bisa teman-teman gunakan sebagai pedoman untuk teman-teman membuat deck, membuat slide bisnis presentasi teman-teman yang nanti akan teman-teman gunakan di dalam versi final. Semoga bisa memberikan gambaran, minimal ini dijadikan sebagai sebuah kerangka, supaya nanti dalam penyusunannya teman-teman lebih tersistematis dan juga nanti lebih mudah untuk bisa menentukan mana konten yang teman-teman masuki atau enggak, agar waktunya cukup, kemudian tidak terlalu lama dan berbelit-belit, to the point, dan bisa menciptakan impresi yang baik, dan akhirnya teman-teman nanti mendapatkan hasil yang terbaik juga. Itu aja dari saya, mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak Pasya ya, moderator kita pada kesempatan kali ini. Silakan kalau misalnya mau ada sesi tanya jawab atau lain sebagainya, monggo. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Andreas. Sebenarnya saya ingin memberikan kesimpulan sedikit kalau misalnya pitching itu emang ada sebuah pintu ya, Mas. Pitching yang baik itu, serta deck yang menarik pastinya akan membuka pintu yang lebar untuk dapat membuka kesempatan masuknya investor dan lainnya. Terus perlu di-remind juga nih buat para peserta, tadi yang udah seperti diingatkan juga, ketika final pitching nanti, kita harus paham juga kalau audiens itu memiliki time awareness yang singkat. Jadi make it count, gunakan template ringkas, menarik, atau dapat latihan dengan seperti yang dijelaskan Mas Andreas mengenai elevator pitch, yang dimana kita bisa mempresentasikan ide kita hanya dalam beberapa detik aja. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A, di sini untuk para peserta dapat on cam dulu ya Mas ya, biar kita semakin semangat juga, biar interaksinya juga semakin berasa. Mungkin para peserta bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu, dan izin remind juga untuk menghimbau bagi para peserta, di sini itu tidak ada sesi pitching deck bagi tim kalian dengan Mas Andreas. Jadi pada sesi kali ini pure hanya sesi Q&A dan tidak ada pitchingnya. Oke, mungkin untuk para peserta boleh langsung masukkan pertanyaan kalian di kolom chat, atau misalnya kalau kalian ingin on mic atau on cam untuk menanyakan pertanyaannya langsung ke Mas Andreas, dipersilahkan. Oke, ini ada pertanyaan Mas dari Kak Fit, dari Sargo King. Di sini apakah dari Kak Vita bisa, atau mau saya bacakan tanya, menurut Kak Andreas di sini bisnis yang bagus itu yang memiliki profit besar atau bisnis yang memiliki manfaat sosial yang besar? Karena saat ini mahasiswa seringkali dituntut untuk lebih inovatif dengan memiliki bisnis yang mampu menyelesaikan SDGs. Namun pada realitanya bisnis yang mudah dijangkau adalah bisnis yang hanya berprofit tapi tidak menyelesaikan SDGs. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Andreas. Yap, sip. Terima kasih, Mas Fasa. Jadi sebenarnya karena esensi dari bisnis adalah menyelesaikan masalah, dan banyak masalah itu sebenarnya berkaitan dengan SDGs. Sebenarnya akhirnya dua hal ini mampu untuk bisa disandingkan secara paralel bersama-sama dan harmonis ya, antara bisnis yang bisa menghasilkan profit yang tinggi dengan bisnis yang memiliki impact yang besar. Contoh misalnya, ini bisnis dari teman saya, Gibran, namanya e-fishery. E-fishery itu sekarang sudah menjadi unicorn. Nilai valuasinya sudah lebih dari 1 miliar US dollar. Lebih dari 15 triliun rupiah, udah triliun valuasinya. Nah, dia menyelesaikan masalah para petani ikan. Petani ikan kesulitan modal, petani ikan kesulitan untuk bisa menjual, petani ikan kesulitan memberikan makan presisi kepada ikan-ikan yang mereka pelihara, diselesaikan dengan e-fishery dengan bentuk auto feeder tools. Kemudian ketika auto feeder itu banyak dipergunakan oleh banyak orang, oleh banyak pembudidaya, dia punya banyak data. Dari data tersebut, dari data transaksi, data perputaran ikan yang dipelihara, dia akhirnya bisa menjadi platform yang menghubungkan antara penjual pakan dengan petani. Dia akhirnya bisa dapat margin, dan margin itu gede, marginnya, profitnya gede. Dia juga bisa menjadi pembeli dari ikan petaninya, karena petaninya mungkin nggak pengen repot-repot ngejual ke rentenir atau ngejual ke supermarket, dia nggak ada channelnya, maka dia bisa langsung jual ke e-fishery. Dijual langsung ke e-fishery beli dengan harga yang terjangkau, dia jual ke end market, dia jual ke kita, ke customer retail nih dengan harga yang pasaran, dapat margin juga. Profitabilitasnya bagus. Saya pernah lihat laporan keuangan e-fishery tahun lalu, dia sudah profitable di satuan bulan ya. Nah, jadi di situ akhirnya mematahkan premis bahwa kalau misalnya kita pengen bikin sebuah bisnis yang memberikan dampak kepada masyarakat kecil,
ada yang memiliki kaitan dengan SDGs, maka kita nggak bisa dapat profit banyak-banyak. Nah, itu terbantahkan. Ada counter example-nya. Jadi, nggak semua bisnis yang memang menembak SDGs harus punya profit kecil. Ada contoh lagi, saya punya teman namanya Ayu. Dia punya bisnis namanya Du Anyam. Teman-teman bisa googling Du Anyam. Du Anyam ini, dia bikin kerajinan bambu. Kerajinan bambu memberdayakan ibu-ibu di NTT. Jauh NTT. Dia bikin produk anyaman dan dia jual harga premium. Dia bikin aksesoris atau souvenir corporate, jadi Bank Indonesia, Bank Mandiri, dan Asian Games bahkan, itu souvenir untuk para pelanggannya, untuk para partner bisnisnya, mesen ke Du Anyam. Dia bikin case buku, dia bikin case kartu nama, dia bikin tas, dia bikin map, dan lain sebagainya dengan anyaman-anyaman tradisional masyarakat NTT di sana. Profitnya tinggi, karena dia bisa jual harga premium. SDGs-nya dapat memberdayakan masyarakat, ibu-ibu di sana dapat beberapa SDGs tuh bahkan. Nah, itu adalah salah satu counter example yang lainnya. Jadi sebenarnya bukan satu hal yang bisa kita pertentangkan, walaupun ada mungkin area-area bisnis, industri-industri yang mungkin sulit untuk bisa berjalan keduanya secara beriringan. Tapi kalau sulit, bukan berarti nggak mungkin. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan itu adalah gimana nih cara kita untuk bisa mana yang lebih bagus, apakah yang profit dan ataukah yang punya dampak sosial yang besar. Yang lebih bagus tentunya ada yang punya profit besar dan juga punya manfaat yang besar. Nah, itu strata tertinggi. Tapi itu pasti lebih sulit untuk bisa dicari idenya, sulit untuk lebih dieksekusi jalannya. Tapi itulah tantangan kita sebagai mahasiswa untuk mencari inovasi yang memungkinkan kita untuk bisa mencapai target tersebut. Lebih rendah daripada itu adalah yang profitnya besar, kemudian impact kepada masyarakatnya mungkin nggak besar-besar banget. Karena apa? Profit besar itu menciptakan sustainability. Minimal orang-orang yang kerja di dalam perusahaan kita sustain. Ada CSR yang kita nanti bisa deploy ke masyarakat. Baru yang paling terakhir itu adalah yang impact-nya besar, tapi memang profitnya itu kecil. Jadi bisa dibikin strata lah kalau misalnya teman-teman pengen coba memilih ya. Tapi punya profit besar dan punya dampak sosial besar, itu sangat mungkin untuk bisa kita lakukan. Bukan satu hal yang harus kita korbankan satu sama lain. Itu kira-kira Mas Swasa. Oke, baik. Terima kasih Mas Andreas atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut. Ini ada pertanyaan dari Starboy, dari tim Starboy atas nama Hailey Hardin. Ia bertanya kalau misalnya untuk yang masih mendevelop produk yang kebetulan berhubungan dengan teknologi, bagaimana kita show to the investor bahwa kita ada traction? Apakah cukup pakai jumlah users dari MVP kami? Berikut pertanyaan dari Hailey Hardin, mungkin bisa langsung dijawab Mas Andreas. Terima kasih. Masih Mas Hardin. Ya. Untuk kita yang masih pre-launch itu maksudnya belum launching, belum selesai produknya, masih tahapan MVP, bisa juga kita bisa mempergunakan, kita tentunya nggak bisa ya mempergunakan slide traction, karena belum ada tractionnya, belum ada revenue, belum ada pengguna real yang ada. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa tim kita tuh solid dan mampu mendeliver dengan cepat. Sebagai ganti kita belum ada traction. Investor itu akan berpikir bahwa timnya itu bagus kalau misalnya dia mampu melihat bahwa tim ini bisa untuk mendeliver sesuatu sesuai dengan yang ia komitmenkan dengan cepat. Jadi tunjukkan kalau misalnya kita nanti bisa mendeliver sesuatu tersebut dengan cepat. Contohnya dengan cara apa? Misalnya kita bilang, kita saat ini masih fase MVP. Cuman kita targetkan akhir bulan ini kita sudah deploy MVP-nya dan kita akan akan menciptakan user dan mendapatkan user minimal sekian. Nah, di situ akan menciptakan impresi, oh dia sudah punya target, dia sudah punya bayangan, dia bergerak cepat. Nah, jangan sampai kita nggak punya traction, terus kita menunjukkan impresi tim kita tuh slow aja. Development kita baru akan selesai tahun depan. Kita baru akan dapat user tahun depan. Wah, itu investor udah akan merasa bahwa ini orang niat atau enggak nih. Ini orang fokus atau enggak di bisnisnya. Karena buat investor, fokus di dalam bisnis itu adalah hal yang wajib untuk bisa dimiliki kalau memang pengen dapat investasi. Kalau misalnya kita masih belum fokus, fokus itu bukan berarti harus part-time, harus full-time dan kita harus resign dari kerjaan atau bahkan harus DO ya. Bukan kayak gitu. Fokus itu maksudnya kita memang mencurahkan energi kita dengan besar di sana, ditunjukkan dengan progres yang cepat. Parameter adalah progresnya cepat, bukan parameter adalah banyaknya waktu yang dihabiskan di sana. Semakin cepat progresnya, semakin meyakinkan buat investor untuk meyakini bahwa timnya bagus. Nah, itu salah satu halnya. Jadi, teman-teman bisa mengganti slide traction dengan target penyelesaian produk
atau target mendapatkan customer berapa dan kapan. Itu nanti akan bisa menggantikan traction itu tuh. Nah, itu mungkin Mas Ardin. Oke, terima kasih banyak Mas Andreas atas jawabannya. Kebetulan sampai saat ini belum ada pertanyaan lanjutan lagi. Cuman nanti ini mungkin bagi para peserta yang nantinya bakal melalui acara final pitching pada tanggal 28 Oktober nanti, yang masih punya pertanyaan kayak gimana sih nanti kalau misalnya pitching, apa yang harus kita lakukan dan lain-lainnya, kan tadi sebenarnya udah jelaskan juga oleh Mas Andreas. Cuman mungkin dari beberapa dari kalian yang masih belum ada clear soal bagian misalnya pas di elevator pitch-nya, atau misalnya di solution kita harus ngasih apa nih di solutionnya atau di market size dan lain-lainnya, mungkin langsung bisa ditanyakan aja ke Mas Andreas supaya nanti ketika final pitch pun nanti kalian udah memiliki persiapan yang bagus dan pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih pertanyakan sampai saat ini sudah terjawab oleh Mas Andreas. Mungkin apakah ada dari peserta yang ingin raise hand langsung atau bertanya melalui kolom chat? Silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Mas Andreas terkait pitching atau misalnya terkait deck yang lebih bagus itu seperti apa, decknya mau dibikin seperti apa dan lain-lainnya, terkait isi, terkait apa namanya cara penyampaiannya dan lain-lainnya, silakan dipertanyakan aja ke Mas Andreas. Sekali numpung kita lagi ada kesempatan nih, numpung lagi ada kesempatan oleh Mas Andreas dan dapat langsung dijawab juga oleh Mas Andreas terkait pertanyaan-pertanyaan yang kalian akan tanyakan gitu untuk mempersiapkan kalian pada pitching nanti. Silakan teman-teman. Oke, di sini ada Prima Nurita yang udah raise hand, mungkin bisa langsung on mic dan on cam. Ya, terima kasih Mas Raffi. Mungkin sambil nunggu peserta yang lain ya. Mas Andres, saya penasaran nih. Kan kalau pitching itu kan waktunya terbatas ya, Mas Andres gitu. Kalau Mas Andres selaku pengamat gitu, apa sih yang paling pengen didengar gitu? Lebih dari tim yang mempresentasikan tuh dari beberapa item ini gitu. Pasti kan nggak mungkin bisa jadi nggak semuanya gitu dapat disampaikan gitu ya oleh tim gitu atau bisa jadi di-cut dan lain sebagainya gitu. Tapi dari pengamat atau dari investor, bagian mana sih yang paling banget dinantikan atau yang oh ini yang lebih penting nih gitu dibanding yang lainnya. Mungkin itu aja Mas Andres, terima kasih. Ya, ya. Terima kasih, Mbak. Nah, kalau dari saya selaku sudut pandang investor ya, ketika mendengarkan pitching sebuah startup, ada 4 hal yang kita biasa sangat perhatikan di dalam sebuah pitching. Nah, 4 hal ini bisa berjalan berurutan, walaupun urutan pertama pasti paling susah. Urutan pertama itu adalah traction. Traction itu adalah seberapa besar pencapaian yang telah kita miliki saat ini. Kalau misalnya pisang goreng, sederhana jualan pisang goreng, tapi kita bilang saya jualan pisang goreng, omset saya sebulan udah 1 miliar. Nah, itu akan menarik pasti bagi investor. Loh, gimana caranya dia jualan pisang goreng omset udah sampai 1 miliar? Apa cara dia? Saya tahu gimana cara dia. Itu menarik. Jadi traction adalah sebuah parameter yang tidak bisa berbohong, kecuali kalau kita sendiri yang bohong. Jadi pastikan kita menyampaikan traction tentunya dengan jujur, angkanya apa adanya, dan kalau misalnya ternyata besar, itu pasti akan bisa menarik investor. Jadi yang pertama itu adalah traction. Yang kedua, setelah traction itu adalah tim. Andaikan kita belum ada traction, maka kita bisa jualan tim kita. Timnya terdiri dari orang-orang yang berapa kualitas. Bisa ditunjukkan dari apakah kita punya domain expertise di dalam bidang yang kita ingin masuki. Misalnya kita pengen masuk di dunia kuliner. Ada nggak sih anggota tim kita yang pernah punya pengalaman di dunia kuliner? Yang ngurus restoran misalnya, pernah bikin usaha kuliner, punya kenalan yang punya pengusaha kuliner, punya keluarga yang bergerak di bidang kuliner. Nah, itu contohnya. Jadi, ngelihat kesesuaian domain expertise. Yang kedua, melihat kesesuaian pengalaman. Yang ketiga, melihat berapa lama sih tim ini pernah kerja bareng.
Kalau misalnya mereka pernah kerja bareng yang lama, otomatis mereka lebih solid dan lebih tahan kalau misalnya ada guncangan-guncangan. Karena biasanya bisnis itu akan gampang dengan mudah bubar kalau misalnya co-foundernya bubar. Jadi semakin lama mereka telah kerja bareng, semakin meyakinkan bagi investor, oh mereka kompak. Kemungkinan untuk bubar kongsi di tengah jalan kecil. Atau mereka punya pengalaman jadi entrepreneur sebelumnya. Karena pengalaman jadi entrepreneur sebelumnya, otomatis mereka punya daya juang yang tinggi. Sehingga nggak perlu diragukan lagi, nanti mereka akan mau untuk berjuang lagi di dalam bisnis mereka yang saat ini mereka jalani. Nah, itu beberapa parameter dari aspek tim. Kalau teman-teman punya salah satu aja dari situ, itu nanti akan bisa teman-teman gunakan dalam slide tim teman-teman. Nanti yang kedua ya, tim. Kemudian yang ketiga, itu adalah unique value proposition. Apa sih beda dan keunggulan produk teman-teman dibandingkan dengan yang lainnya? Satu hal yang memang jadi keunggulan yang sulit untuk diduplikasi. Sulit diduplikasi itu parameternya ada dua. Yang pertama, kalau kita ingin menduplikasi hal tersebut butuh modal yang banyak, duit yang banyak, atau kalau kita pengen menduplikasi hal tersebut butuh waktu yang lama. Nah, adakah di antara kedua hal tersebut yang kita miliki sehingga sulit bagi orang lain tuh untuk menduplikasi solusi yang saat ini kita tawarkan? Kalau misalnya kita bikin terobosan di dunia fashion misalnya, tapi gampang untuk diduplikasi. Oh, dia bikin desain kayak gini, ya udah kita tiru aja desainnya misalnya. Walaupun kita udah patenkan, walaupun kita udah daftarkan hak kekayaan intelektual, tapi namanya dunia bisnis kan kejam ya. Mereka akan niru-niru aja. Kalau misalnya nuntut di pengadilan ya silakan aja. Toh biasanya UKM tuh nggak punya kemampuan untuk nuntut di pengadilan. Udah habis duluan duitnya sebelum nanti mereka bisa menang di pengadilan kan. Nah, jadi mereka kebanyakan ya ditiru, diam aja nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, seberapa kuat defensibilitas dari produk kita untuk susah ditiru, susah diduplikasi oleh orang lain. Nah, itu kelihatan dari unique value proposition yang kita bisa tonjolkan. Dan yang ketiga. Yang keempat, kalau tractionnya belum ada, timnya masih biasa-biasa aja, kemudian belum ada satu uniqueness yang kuat, yang sulit diduplikasi, minimal kita punya passion dan visi yang kuat di dalam bisnis yang kita ingin jalani. Nah, itu paling minimal. Visi yang kuat, passion yang tinggi, semangat yang kuat dalam menjalani bisnis. Ditunjukkan dengan apa? Personal story yang relate dengan bisnis yang kita jalani, semangat ketika kita menceritakan bisnisnya, komitmen yang kita tunjukkan ketika kita menceritakan bisnis kita. Nah, itu semua bisa menunjukkan seberapa passionate kita dengan bisnis kita. Kalau kita jelasin itu nggak semangat, santuy aja, kemudian ya tidak menunjukkan antusiasme, itu udah kehilangan semangat juga orang yang dengerin. Ya udah ngeliat ini, ya ini dia paling cuman memenuhi kewajiban aja ini bukan hidup matinya dia, ini bukan satu hal yang penting buat hidup dia, karena dia yang jelasinnya juga nggak bersemangat. Nah, itu ya, akhirnya jadi sebuah catatan buat kita. Jadi 4 itu kira-kira, Mbak. Yang pertama tadi itu terkait traction, kedua tim, yang ketiga unique value proposition, dan yang keempat itu adalah dari aspek visi dan passion dari foundernya itu ada nggak sih di produknya nih? Oke, baik Mas Andreas, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Prima ada tanggapan Mbak terkait Siap, kurang atau siap. lebihnya Terima jawaban. kasih Mas Andres. Semoga berguna bagi peserta yang lain. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Oke, Prima. baik Mbak Prima dan Mas Andreas. Kalau misalnya dari peserta nggak ada yang mau bertanya lagi, sebenarnya saya pengen nanya sih Mas Andreas. Jadi saya ingin bertanya kalau misalnya kita bikin deck untuk pitching itu, apakah perlu ada alternatif gitu ya Mas? Misalnya kalau kita bikin misalnya ada beberapa pitch deck, ada yang satu ini untuk investor yang misalnya kayak apa, terus ada investor yang buat lainnya. Jadi kayak karena saya sempat pernah pitching juga ke bukan ke investor sih, tapi kita ada tugas dari kuliah buat kayak pitching untuk ide bisnis juga. Jadi sebenarnya kalau kita lagi pitching itu kan pasti banyak banget masukan gitu ya Mas. Pasti banyak masukan terus bakal kita ubah-ubah lagi lah pitch decknya apa segala macam. Cuman kita belum tentu bakal make si investor itu. Sementara kan kalau kita mikir juga bahwa kayak bisa aja kita dengan pitch deck yang sama itu bisa dapetin investor yang sebenarnya sesuai karena kita belum cocok-cocokan aja gitu Mas, belum cocok-cocokan untuk dapet investor yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau dari Mas Andrea sendiri apakah kita perlu beberapa opsi untuk pitch deck-nya kah atau kayak gimana Mas kalau dari Mas untuk penyesuaiannya dan untuk mencari investor itu? Sip, Terima terima kasih kasih Mas. Mas Pasya. Jadi biasanya kalau pitch deck itu variasinya kalau secara umum itu bisa dibagi menjadi pitch deck ke investor dan pitch deck ke customer.
Nah, pitch deck investor tadi walaupun tadi Mas saya sebutkan ada beberapa investor yang mungkin punya preferensi yang berbeda-beda, tapi biasanya preferensinya itu nggak terlalu drastis banget. Tapi kalau antara investor dengan customer, investor dengan partner itu akan beda. Jadi sudut pandangnya adalah pitch deck ke investor atau pitch deck ke customer. Kalau misalnya pitch deck ke customer itu biasanya itu akan berkaitan sama produk kita tuh punya fitur seberapa lengkap, seberapa bagus fiturnya, dan seberapa murah harganya. Itu bisa memposisikan diri kita sebagai customer aja. Biasanya kita customer nih dapat offering nih, offeringnya produk asuransi misalnya, atau offeringnya itu adalah rumah misalnya. Nah kita akan melihat seberapa bagus fitur-fiturnya. Ini fiturnya ada apa aja nih, coverage yang dilindungi. Ini kalau rumah nih fiturnya apa aja nih, lokasinya gimana, desainnya kayak gimana, fiturnya akan kita lihat. Jadi ketika pitching ke customer, pitch deck kita tuh isinya akan sebagian besar adalah keunggulan-keunggulan dari fitur-fitur atau hal-hal yang kita ya solusi-solusi yang kita tawarkan. Yang kedua, seberapa murah kita. Karena customer pasti akan melihatnya murahnya. Walaupun murah itu relatif ya. Dan kita pengennya agar ketika kita bikin harga, kita tuh bikin harga yang memang cukup dari sisi margin. Jangan sampai kita marginnya tipis banget. Nah, tapi buat customer, pasti dia akan melihat dari sisi harga. Nah, kita perlu untuk bisa membuat referensi bahwa harga kita adalah harga yang make sense. Kan biasanya kalau dalam pricing itu ada dua pendekatannya ya. Value based pricing sama cost based pricing. Cost based pricing itu adalah pricing yang dibentuk berdasarkan pada biaya yang kita keluarkan untuk membentuk solusi tersebut. Produk bikin pecel, kita hitung berapa sih ikannya, bumbunya, minyaknya, sewa tempatnya, jadilah harga pecel. Nah, tapi cost based pricing itu biasanya marginnya nggak bisa tinggi-tinggi banget. Tapi kalau kita bikin value based pricing, kita bisa bikin komparasi value yang muncul dari produk kita itu berapa sih kalau divaluasi, dan itulah harga yang pantas untuk membeli produk kita. Misalnya kita menjual nih produk keamanan rumah misalnya dari kebakaran dan kualitasnya bagus banget. Nah, kita bisa bikin value based price itu dengan cara membuat simulasi. Kalau nih, nauzubillah nih, rumah kita kebakaran, kerugian kita berapa nih? Misalnya, 1 miliar kerugiannya. Maka make sense buat kamu menghindari kerugian 1 miliar dengan membeli barang seharga 10 juta. Make sense kan? 1 miliar dengan dicegah dengan 10 juta. Tapi dengan 10 juta ini, otomatis kamu terlindungi. Ada api sedikit langsung disembur misalnya. Contohnya kayak gitu ya. Itu value based pricing. Mencoba mereferensikan harga kita bukan dari berapa bahan baku, tapi dari apa manfaat yang didapatkan. Nah itu kalau customer. Tapi kalau investor, mereka nggak butuh tuh tahu detail tentang fitur-fiturnya. Bahkan mereka juga nggak terlalu concern dengan harganya, apakah lebih murah dibandingkan kompetitor atau enggak. Yang mereka concern itu adalah target marketnya seberapa besar. Mereka concern keunggulan produk kita dari kompetitor tuh kayak gimana. Mereka concern tim kita kayak gimana. Mereka concern traction. Kalau ke customer kan kita sungkan ya, atau nggak perlu ngasih traction kita. Maksud kita ngasih tahu pendapatan perusahaan kita kepada customer, ini juga kan nggak relevan buat mereka. Tapi buat investor, itu krusial buat mereka. Jadi itu pembedaan pitch deck antara investor dengan customer. Bisa dibedakan dari beberapa aspek itu. Nah, kalau investor sendiri punya beberapa preferensi seperti yang tadi Mas Pasha sebutkan, biasanya kalau di pasaran itu preferensinya lebih ke arah investor yang memang concern terhadap impact dan investor yang concern kepada aspek ekonomi aja. Kalau yang concern kepada impact, maka kita perlu masukkan nih slide impact kita itu apa. Misalnya apa sih pemberdayaan masyarakat yang kita buat di dalam aktivitas kita dan lain sebagainya, kita masukkan dalam deck khusus di situ, misalnya 1-2 slide mungkin cukup. Ada lagi mungkin investor yang concern terkait dengan sustainability sama investor yang nggak concern terkait sustainability. Nah itu bisa jadi salah satu aspek itu juga. Ada lagi investor yang concern terhadap tech atau produknya, investor yang concern terhadap bisnisnya. Investor yang concern terhadap tech atau produknya, maka mungkin akan elaborasi lebih jauh terkait dengan produknya. Kita tambahin nih slide-slide tentang produk kita. Fitur-fiturnya kita masukin. Tapi ada investor yang nggak concern terhadap produk, tapi dia concern kepada bisnis. Maka kita bisa perkuat dari aspek target marketnya, analisis marketnya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan itu memang akhirnya mengidentifikasi kepada siapa nanti kita akan presentasi, investornya model kayak gimana nih. Itu kan bisa kita stalking dari profil mereka di dalam website atau internet. Dari situ nanti akhirnya kita bisa memetakan dia tipikal investor kayak gimana.
Apakah yang concern terhadap SDGs, maka kita masukin SDGs. Apakah dia concern terhadap tech yang sangat dalam, maka kita bisa masukkan nih algoritma atau fitur atau berbagai macam teknologi-teknologi yang kita miliki di dalam produk kita bisa dimasukkan di dalam situ. Atau aspek-aspek atau muyul-muyul yang lainnya. Jadi akhirnya memang sangat case by case. Tapi kalau misalnya kita mengikuti format 10 ini aja, harusnya ke semua investor jenis apapun itu memang cocok. Karena memang mereka punya concern terkait hal ini. Tinggal kalau mereka punya satu muyul yang belum ada di sini, misalnya terkait dengan impact, kita masukin impact. Kalau misalnya terkait dengan algoritma produk, kita masukin algoritma produk. Kalau misalnya terkait dengan sustainability, kita masukin sustainability. Nah, tinggal tambahin aja kira deck tambahan yang nanti berrelevansi dengan profil investornya. Itu kira-kira Mas Wasa. Oke, makasih banyak Mas. Berarti emang kalau kita lagi mau mencari investor pun juga pasti harusnya ada identifikasi dan pada akhirnya juga kita menyesuaikan ya Mas tadi terkait mereka tuh concernnya itu di bidang apa gitu ya Mas ya. Yap, Oke. betul-betul. Oke, terima kasih banyak Mas sudah sangat menjawab. Mungkin sekali lagi saya ingatkan pada para peserta bagi yang ingin bertanya dapat menanyakan pertanyaannya kepada Mas Andreas secara langsung atau bisa menaruh pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Jika sudah tidak ada pertanyaan daripada peserta, mungkin saya cukupkan dari sesi Q&A ini dan saya akan kembalikan kepada MC Sukma Nurasa. Silakan untuk MC bisa diambil alih. Sekali lagi kami mewakili Panitia YEC 2023 mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber terhormat pada hari ini, Mas Andreas, atas materinya yang telah disiapkan secara matang untuk acara workshop, dan juga seluruh peserta yang terus semangat dan berpartisipasi dalam rangkaian acara YEC. Dengan demikian berakhirlah acara workshop rahasia sukses pitching ide bisnis pada hari ini. Kami berharap workshop ini dapat memberikan insight terkait pitching session yang akan dihadapi seluruh peserta pada tanggal 28 Oktober 2023 mendatang. Dengan ini, saya Sukma Nurasa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada babak final pitching session YEC 2023 di VIA UI. Terima kasih.